Mari kita dengarkan kisah tentang bagaimana saya membalas dendam pada perayaan ulang tahun ke-70 bapak mertua saya, di mana ibu mertua memaksa saya dan kedua putri saya menggunakan satu mangkuk sumbing beramai-ramai di sudut restoran. Saya langsung menggendong anak saya dan pergi. Tepat 10 menit kemudian, ibu mertua menelepon 72 kali sambil menangis terseduh-seduh. Kembalilah, nak. Dasar anak-anak perempuan pembawa rugi, kalian makan saja pakai satu mangkuk sumbing ini beramai-ramai. Makanan gustaran kumaku nah, begustaran anangku, nangan enak lebih pantas ku bawa pulang untuk dikasih ke anjing daripada dikasih ke kalian. Ibu mertua mendesis sini sambil membanting mangkuk itu ke atas meja. Saya tersenyum, menggandeng kedua putri saya, dan melangkah lurus keluar pintu. Tepat 10 menit kemudian, ponsel saya meledak oleh 72 panggilan tak terjawab, penuh dengan tangisan dan permohonan yang menyedihkan. Ya, sayalah yang memasang jerat putus hubungan ini dengan tangan saya sendiri. Setelah mendengar kebenarannya di bawah ini, silakan Anda nilai apakah saya terlalu kejam, atau justru karma bagi mereka yang datangnya terlalu lambat. Bunda, HP Bunda bunyi lagi, nenek nelpon, suara Cicit Dewi, putri sulung saya yang berusia 7 tahun, memecah kesunyian di dalam taksi yang sempit. Jari-jari mungilnya menunjuk ragu ke arah ponsel yang bergetar hebat di kursi jok. Saya menarik jaket tipis untuk menyelimuti kedua anak saya, mengelus rambut halus Dewi, dan tersenyum tipis. Enggak apa-apa nak, biar Bunda yang angkat. Saya mengambil ponsel itu. Layar menyala merah menampilkan 72 panggilan tak terjawab, bergantian antara nama ibu mertua dan suami saya. Mereka pasti sedang gila sekarang. Saya tahu betul. Saat ini di lobi restoran seafood paling mewah di Jakarta, sebuah sandiwara luar biasa sedang mencapai akhir ceritanya. Nada dering ke-73 berbunyi nyaring. Kali ini, saya mengusap layar perlahan untuk menjawab, sengaja menyalakan loudspeaker. Belum sempat saya berkata halo, dari seberang sana suara serak dan melengking seorang wanita yang seperti merobek gendang telinga langsung menyambar wajah saya. Perempuan jalang, kamu menipu saya. Kamu kabur kemana hah? Kemana kamu bawa dua anak perempuan pembawa sial itu pergi? Cepat kembali ke sini sekarang juga. Kembali dan bayar tagihannya. Suara Ibu Ningsih, ibu mertua saya, bergetar karena panik. Biasanya, ia selalu menjaga citra anggun dan tenang di depan kerabat, tapi sekarang, tagihan raksasa itu pasti sudah merobek habis topengnya. Saya menahan desahan napas dingin. Suara saya terdengar datar, begitu dingin hingga saya sendiri pun terkejut mendengarnya. Ibu bicara apa? Kapan saya menipu ibu? Pesta syukuran ke-70 bapak kan butuh 40 meja untuk traktir seluruh keluarga besar. Menantu miskin seperti saya ini sudah berbakti dengan bayar uang muka 2 juta rupiah. Sekarang pestanya sudah selesai, semua orang sudah makan kenyang, untuk apa ibu nyuruh saya kembali? Jangan pura-pura gila kamu, teriak Ibu Ningsih. Suara piring dan gelas pecah terdengar berdering dari telepon. Sepertinya dia sedang dicegat oleh staf restoran di kasir. Kamu cuma bayar DP dekorasi, lalu uang makanannya mana? 40 meja seafood itu kan kamu bilang kamu yang urus semua. Kartu kredit Tono ditolak. Manajer restoran ngeluarin tagihan 75 juta dan maksa keluarga kita yang bayar. Kamu mau bunuh keluarga ini, hah? Saya tertawa pelan. Ibu salah paham, jawab saya santai, menekankan setiap kata. Saya tidak pernah bilang akan membayar 40 meja itu. Di depan seluruh keluarga besar, ibu yang koar-koar bilang kalau Mas Tono, putra kesayangan ibu yang sukses dan banyak uang, yang memborong semua biaya untuk berbakti pada bapak. Lagi pula, kontrak dengan restoran itu atas nama Mas Tono, dan tanda tangan di bawahnya adalah tanda tangan ibu. Restoran bertindak sesuai hukum, menagih pada orang yang namanya tertera. Kenapa ibu malah marah ke saya? Ujung telepon mendadak hening sejenak. Mungkin dia tersedak oleh logika saya. Sedetik kemudian, terdengar suara saling dorong, lalu suara berat Tono, suami saya, menggelegar penuh kepanikan dan amarah. Kamu gila ya, Tari? Kamu lagi main-main apa hah? Kamu mencoreng arang di wajahku di depan seluruh keluarga besar. Kamu tahu nggak? Manajer restoran manggil satpam buat nutup pintu. Nggak ada yang boleh pulang. Kamu di mana sekarang? Bawa kartu kreditmu ke sini dan gesek sekarang juga. Urusan rumah tangga kita bicarakan di rumah. Kamu bikin kacau begini. Kamu mikir akibatnya nggak? Akibat? Potong saya tajam. Mata saya menatap lampu-lampu jalanan Jakarta yang kuning pucat bergerak mundur di luar jendela. Kamu tanya soal akibat? 10 tahun saya hidup di rumah itu, bersabar dan mencari recehan demi menutupi gengsi kosongmu dan orang tuamu, itulah akibat paling fatal dalam hidup saya.
Nggak usah banyak omong, bawa uangnya ke sini sekarang. Ibu cuma nggak sengaja ngelempar mangkuk itu, kenapa kamu lebay banget? Cuma sup sirip hiu, anak-anak perempuan kita makan juga percuma, buang-buang barang mahal, apa salahnya ucapan ibu sampai kamu berani bawa anak kabur? Tono masih mempertahankan watak patriarkinya, membentak saya layaknya majikan memarahi pembantu. Jantung saya serasa diremas, bukan karena sakit hati, tapi karena muak pada kekejaman pria yang pernah saya panggil suami. Saya merendahkan nada suara, setiap kata setajam es. Mas Tono, dengar baik-baik. Ibumu tidak sengaja. Dia sengaja melempar mangkuk sumbing itu ke meja kami. Dia memaksa dua anak kandungmu, darah dagingmu sendiri, untuk makan sisa orang lain. Sementara keluargamu duduk di meja utama makan abalon dan sirip hiu, anak-anakmu dibilang gak pantas makan enak. Baik, kalau begitu mulai sekarang saya akan bawa mereka makan di tempat lain. Uang saya lebih baik disumbangkan daripada dibuang ke jurang tak berdasar keluargamu. Mulai detik ini, hubungan kita putus, berani kamu Tari, jangan sampai. Saya tidak membiarkan Tono menyelesaikan kalimatnya. Saya menekan tombol merah, memutuskan panggilan dengan tenang dan tegas. Kemudian, saya mengeluarkan kartu SIM dari ponsel dan membuangnya keluar jendela. Bapak sopir taksi yang sejak tadi dia menyetir, melirik saya lewat spion tengah dan berdecak. Urusan keluarga lagi panas ya Bu? Kalau SIM-nya dibuang, nanti orangnya bingung nyariin. Ibu nggak apa-apa? Saya bersandar ke kursi, menghela napas panjang, merasakan tulang punggung saya yang kaku mulai rileks setelah berjam-jam bersandiwara. Saya menatap sopir itu lewat spion dan tersenyum, senyum paling tulus dalam 10 tahun terakhir. Iya Pak, terima kasih. Tapi percayalah, hidup saya belum pernah terasa sebaik dan selega ini. Melihat saya tersenyum, Dewi juga sedikit tenang. Dia menarik lengan baju saya. Bunda, aku lapar. Gadis kecil itu menatap saya dengan mata bulatnya. Bunda juga lapar, saya mencium pipinya. Malam ini kita pergi makan soto Betawi, ya. Kita pesan 3 mangkuk besar, tambah kerupuk yang banyak. Masing-masing dapat 1 mangkuk, nggak ada yang harus makan barengan dari mangkuk yang sama. Mau? Mata Dewi berbinar. Dia mengangguk cepat, lalu dengan manis memeluk adiknya yang sedang tidur. Melihat 2 anak kecil yang tak berdosa ini, ingatan tentang penghinaan di meja perjamuan tadi kembali berkelebat. Suara pecahan mangkuk porselen, tatapan tajam dan sinis Ibu Ningsih, sikap acuh tak acuh Bapak Kardi, dan wajah mabuk serta penuh gengsi suami saya. Mereka pasti sekarang sedang melompat-lompat kepanasan seperti cacing di restoran itu. Namun, untuk bisa sekejam dan setegas hari ini, saya telah menelan tak terhitung banyaknya mangkuk nasi yang dibanjiri air mata. 10 tahun masa muda saya, 10 tahun menjadi menantu. Tumpukan uang tipis dilempar keras ke meja kaca, mengenai gelas teh hingga airnya tumpah keluar. Tono melonggarkan dasinya, mengangkat dagu, dan menunjuk uang itu dengan kasar. 5 juta, uang bulanan bulan ini. Simpan sana, atur buat belanja pasar sama susu anak. Ingat, ikat pinggang dieratin jangan boros pakai uang hasil keringatku. Saya yang sedang mengelap meja dapur, buru-buru menyekat tangan ke celemek dan berjalan ke ruang tengah. Melihat uang di meja, saya mengerutkan kening. Mas, bulan ini Dewi minta naik uang SPP, si Bella lagi sakit dan harus ke dokter. 5 juta mana cukup buat makan 5 mulut di Jakarta? Mas tolong tambahin ya. Tono menggebrak meja, matanya melotot memotong ucapan saya. Kamu pakai buat apa aja sampai 5 juta kurang? Tiap bulan ngeluh kurang? Kamu selundupin uang buat orang tuamu di kampung ya? Atau kamu diam-diam beli baju baru? Istri bisanya cuma numpang makan. Nggak tahu kasihan sama suami yang kerja keras, malah mau meras? Dari dalam kamar, Ibu Ningsih berjalan perlahan. Dia melirik uang di meja lalu menatap saya dengan tatapan merendahkan. Aduh, menantu rumah ini, dikasih hati minta jantung. Berani membantah pula. Kamu lihat sekeliling, ada nggak istri yang kerjanya cuma admin rendahan gaji 2 juta sebulan, tapi suaminya bawa pulang 5 juta tiap bulan buat dihabisin? Benar kata orang, tikus jatuh ke lumbung beras, itu kamu, Tari. Saya menggigit bibir, menahan amarah yang naik ke tenggorokan. Saya kerja kantoran yang benar, Bu, bukan main-main. Tapi 5 juta buat makan serumah, bayar listrik, air, dan tiap bulan ibu minta dibelikan sarang burung walet buat suplemen bapak dan ibu. Coba ibu pikir gimana saya ngaturnya, kamu berani hitung-hitungan? Ibu Ningsih meloncat marah, menunjuk lurus ke wajah saya. Kalau bukan karena berkah keluarga ini, kalau bukan karena Tono jadi wakil manajer banting tulang ngidupin kamu dan anak-anakmu mau makan pakai apa? Makan suplemen sedikit aja menantu udah perhitungan. Bapak Kardi, panggilnya. Bapak Kardi yang sedang duduk menyilangkan kaki menonton TV sama sekali tidak menatap saya. Dia berdehem. Mengetuk-ngetuk rokok kreteknya ke asbak. Suami udah bawa uang pulang, mulut itu diam saja, dan atur baik-baik.
Uang yang Tono cari itu darah dan daging, bukan daun yang bisa kamu minta sembarangan. Hari ini minta nambah, besok minta nambah. Dilarang membantah, rumah bocor itu dari atapnya. Mendengar orang tuanya membelanya, Tono makin di atas angin. Dia menunjuk hidung saya dan menekankan tiap kata. Aku kasih tahu ya, di rumah ini aku tulang punggungnya, kamu cuma benalu. Jangan kira aku nggak tahu. Dulu kamu diam-diam jualan buah dan sayur di pasar dapat untung sedikit, merasa dirimu hebat. Waktu ibu minta 20 juta buat beliin adikku motor biar dia nggak malu sama temannya, kamu teriak-teriak pelit setengah mati. Mendengar Tono mengungkit masa lalu, hati saya membeku. Jualan buah dan sayur yang Tono ejek, sebenarnya adalah keuntungan bulan pertama dari toko makanan organik yang saya bangun diam-diam dengan teman saya 5 tahun lalu. Waktu itu saya bodoh, bermaksud memamerkan uang itu agar dihargai oleh keluarga suami. Tak disangka, Ibu Ningsih langsung menyuruh saya menyerahkan uang itu untuk adik perempuan Tono. Saat saya menolak, Tono merampas uang itu, menampar saya sampai telinga saya berdenging, lalu membawa uang itu untuk investasi bodong dan habis tak bersisa. Sejak tamparan itu, saya sadar. Saya mengunci rapat semua rahasia keuangan saya. Di depan mereka, saya terus memainkan peran sebagai menantu miskin bergaji 2 juta. Saya menurunkan pandangan, mengambil uang 5 juta dari Tono dan menyimpannya di saku celemek. Iya, saya tahu saya salah. Uang ini akan saya hemat. Mulai besok saya potong jatah sarang burung walet bapak dan ibu, ganti masak bubur kaldu ayam biar murah. Begitu cukup, kan? Jawab saya dengan nada kering tanpa emosi. Mendengar kata memotong jatah, wajah Ibu Ningsih berubah pucat lalu histeris. Ah, perempuan ini dendam. Kamu dendam karena aku bilang kamu benalu? Jadi kamu mau membiarkan aku kelaparan? Tono, lihat istrimu, dia berani nginjak-nginjak kepalaku. Tono hendak maju menyerang, tapi saya langsung mendongak, menatap tajam ke arahnya. Tatapan saya saat itu pasti sangat menakutkan, membuat langkah Tono terhenti. Coba sentuh saya, ancam saya. Kamu kasih 5 juta tapi minta makan mewah, minta susu premium. Uang gak jatuh dari langit. Kalau kamu hebat, sana pergi ke pasar sendiri. Setelah berkata begitu, saya berbalik dan masuk ke kamar mandi, membanting pintu, mengabaikan teriakan cacian mereka bertiga di ruang tengah. Dan kesempatan saya untuk memberikan pukulan pemutus hubungan itu, adalah acara syukuran ke-70 tahun yang selalu dibangga-banggakan Ibu Ningsih. Mangkuk sayur bayam didorong kasar oleh Ibu Ningsih hingga tergelincir dari meja dan pecah berantakan di lantai ubin. Kuah sayurnya tumpah mengenai ujung celana Dewi yang duduk gemetar di samping saya. Gadis kecil itu terkejut, menjatuhkan sendoknya ke lantai, wajahnya pucat pasi tak berani menangis bersuara. Ibu Ningsih bertolak pinggang, menunjuk hidung saya, suaranya melengking. Masak apa kamu ini? Sayur hambar kayak air cucian, daging keras kayak karet. Kamu mau kasih makan babi? Atau kamu ada dendam sama kami sampai mau bikin orang tua ini mati kelaparan? Saya buru-buru menarik Dewi mundur agar tidak menginjak pecahan beling, menahan napas berat. Saya masak bumbunya sama seperti biasa, Bu. Hari ini Mas Tono pergi minum-minum sama temannya, gak makan di rumah, jadi saya masak yang ringan biar gampang dicerna. Bella juga lagi demam tumbuh gigi rewel dari sore. Saya masak sambil gendong anak. Alah, tutup mulutmu. Ibu Ningsih menepuk pahanya memotong ucapan saya. Jangan jadikan anak sebagai tameng. Kalau kamu melahirkan anak laki-laki penerus marga keluarga ini, aku nggak bakal banyak omong. Ini malah mentok ngelahirin 2 anak perempuan. Bebek liar, ngabisin beras, buang-buang uang. Anak perempuan itu tahu diri sedikit, tutup mulut dan melayani keluarga suami. Ngapain kamu ngeluh? Bella yang sedang memeluk leher saya ikut menangis kencang mendengar neneknya membentak. Saya memeluk erat anak saya, dada saya naik turun karena sesak. Ibu mau maki saya silakan, tapi Dewi dan Bella ini cucu ibu, darah daging keluarga ini. Kenapa ibu selalu ngatain mereka bebek liar atau benalu? Mereka masih sekecil ini, belum tahu apa-apa, kenapa ibu sumpah serapahi? Saya menggigit bibir, berusaha agar suara saya tidak bergetar. Tepat saat itu, terdengar suara kunci pintu dibuka. Tono melangkah masuk dengan limbung, bau alkohol menyengat langsung memenuhi ruang tamu. Mendengar saya berdebat dengan ibunya, dia melempar tas kerjanya ke sofa, berjalan sempoyongan ke arah meja makan. Kamu berani ngelawan ibuku? Tono melotot, menunjuk dahiku dengan jarinya yang tebal. Perempuan jalang, makin hari makin kurang ajar ya kamu, memang omongan ibu salah? Hari ini pas nongkrong, manajer baru itu ngerayain kelahiran anak laki-laki keduanya, dia bawa whisky mahal traktir satu ruangan. Sedangkan aku malu nggak berani angkat kepala. Mereka ngeyek aku pria mandul yang nggak punya anak laki-laki penerus nama. Kamu jadi istri kerjanya apa, sampai bikin suami di luar malu kayak anjing?
Kamu malu? Saya tertawa, tawa penuh ejekan dan getir. Kamu malu karena saya melahirkan anak perempuan? Sains membuktikan jenis kelamin itu ditentukan oleh pihak laki-laki. Kalau kamu hebat, salahkan dirimu sendiri, anak manapun ya tetap anak, bisa-bisanya seorang ayah ngomong sekejam itu, sebuah tamparan keras mendarat di wajah saya. Tenaga pria mabuk itu begitu kuat hingga saya kehilangan keseimbangan, jatuh tersungkur ke lantai. Sambil memeluk erat Bella agar kepalanya tidak terbentur, Dewi menjerit melengking. Ayah jangan pukul bunda. Ayah jangan pukul. Dia berlari memeluk kaki Tono, air matanya bercucuran. Tapi Tono menghempaskan Dewi kasar dan menggeram. Sains gundulmu. Pohon beracun gak berbuah, perempuan mandul gak punya anak laki. Di rumah ini, gak bisa kasih anak laki-laki itu dosa besar. Kalau kamu gak bisa beranak laki-laki, biar aku cari perempuan lain di luar buat beranak. Keluarga ini gak boleh putus garis keturunannya. Saya membeku. Tangan saya yang menutupi pipi yang terbakar berhenti bergerak. Cari perempuan lain, dari sudut ruangan, Bapak Kardi yang sejak tadi menghisap kreteknya, perlahan menghembuskan asap tebal dan berdehem. Dia meletakkan rokoknya dan melontarkan kalimat moral yang dinginnya membuat bulu kuduk berdiri. Sudahlah Tono, ngapain kamu main tangan, bikin kotor saja. Si Tari ini nggak becus beranak, keluarga kita kurang beruntung, ya mau gimana lagi. Tapi laki-laki umur 36 tahun, karir lagi naik, kalau nggak punya anak laki-laki, nanti siapa yang ngurus makam kita? Tari, kamu jadi menantu kalau nggak bisa penuhi kewajiban, ya harus tahu diri. Kalau suamimu cari perempuan di luar buat cari anak laki-laki, kamu tutup mata saja. Kalau berani cemburu, aku tendang kalian bertiga keluar rumah detik ini juga. Kalau tahu diri, kamu masih boleh numpang hidup di sini. Telinga saya berdenging. Ruang tamu terasa menggelap. Ibu mertua yang sinis, suami yang memukul dan berniat selingkuh demi anak laki-laki, dan bapak mertua yang secara terbuka mendukung perselingkuhan tepat di depan wajah menantunya. Inilah wujud keluarga munafik busuk yang menyudutkan saya ke jalan buntu hanya karena ideologi patriarki murahan mereka. Saya perlahan bangkit berdiri, saya tidak mengusap air mata, karena air mata saya sudah mengering. Rasa sakit hati membeku menjadi bongkahan dendam yang tajam di dada. Saya menatap ketiga wajah yang sedang puas dan sombong melihat penderitaan saya. Keluar rumah, kata saya perlahan, suaranya kecil tapi jelas. Bapak tenang saja, nggak usah diusir. Suatu hari nanti, saya sendiri yang akan menuntun anak-anak saya keluar dari rumah ini. Ibu Ningsih mencibir meremehkan. Halah, lintah nempel aja sok punya harga diri. Kamu keluar dari rumah ini pakai gaji 2 juta gembelmu itu? Ibu dan anak mau ngemis di kolong jembatan, hah? Nggak bakal berani kamu ninggalin Tono. Baik, ibu tunggu saja. Setelah berkata begitu, saya diam-diam menggendong Bella, menggandeng Dewi, memutar tubuh dan masuk ke kamar, mengunci pintu dari dalam. Membiarkan meja makan yang berantakan, makian Tono, dan omelan Ibu Ningsih di luar. Baiklah, kalian mau pamer? Saya akan membangun panggung yang sangat megah dan gemerlap untuk kalian dengan tangan saya sendiri. Dan saya jugalah yang akan merobohkannya. Mengubur semua gengsi busuk keluarga ini di depan ratusan mata kerabat. Halo, Bibi Titi? Ini saya, Ningsih di Jakarta. Iya, gimana kabarnya Bi? Saya telepon mau ngasih tahu biar keluarga Bibi bisa atur waktu. Tepat tanggal 10 bulan depan, ada syukuran ulang tahun ke-70 Bapak Kardi loh. Suara Ibu Ningsih menggelegar dari ruang tamu, nyaring dan penuh kebanggaan. Saya yang sedang mencuci piring di dapur, menghentikan gerakan tangan saya dan menajamkan telinga. Syukuran ke-70, Kardi, Bapak mertua saya. Baru kemarin ketahuan mabuk-mabukan dan main judi di pos ronda, ngutang di warung kopi 300.000 sampai ditagih-tagih. Sekarang mau bikin acara syukuran besar. Aduh, Bibi jangan sungkan. Ibu Ningsih tertawa terbahak-bahak di telepon, tidak menyembunyikan kesombongannya. Si Tono bilang, hidup ini cuma sekali, usia 70 tahun, orang tua udah capek besarin anak. Sekarang dia udah jadi wakil manajer di perusahaan besar, naik mobil, pakai jas, jadi dia harus berbakti yang pantas. Dia maksa kami buat bikin 40 meja di restoran seafood paling besar dan mewah se-Jakarta. Acara kampung yang cuma lauk ayam rebus, saya nggak level. Bibi ajak aja semua orang kampung ke sini. Tono udah sewa bus pariwisata 45 kursi buat jemput dari kampung, biar pada bisa makan lobster dan sirip hiu. Mendengar kata 40 meja dan sewa bus, piring di tangan saya hampir jatuh. 40 meja hidangan seafood? Saya mengelap tangan dan berjalan ke ruang tamu, tepat saat Ibu Ningsih menutup teleponnya. Dia menepuk-nepuk ponsel pintarnya di telapak tangan, wajahnya diangkat tinggi-tinggi. Tono baru pulang kerja, dasinya longgar, wajahnya lesu, lalu duduk menghempaskan diri di sofa. Ibu Tono menelan ludah, berkeringat dingin.
Ibu barusan nelpon siapa? Ibu bilang siapa yang bikin 40 meja lobster? Ibu nelpon siapa? Ya nelpon seluruh keluarga besar kita di kampung lah. Dari kepala desa sampai bibi Titi, Ibu Ningsih melotot bertolak pinggang. Bulan depan ulang tahun bapakmu yang ke-70. Tahun lalu Pak D bikin 20 meja di balai desa, sombongnya ke aku setahun penuh. Tahun ini aku harus bikin 40 meja, bawa semua orang kampung ke Jakarta makan di restoran biar mata mereka melek. Kamu wakil manajer yang hebat, masa nggak bisa ngasih bapakmu satu pesta yang bikin bangga? Tono menganga, melompat seperti pegas. Ibu gila ya, 40 meja seafood di restoran mewah, paling murah juga 2 juta per meja, ditambah biaya bus, dekorasi. Ibu mau bunuh aku, dari mana aku dapat uang sebanyak itu sekaligus? Ibu Ningsih memukul meja dengan keras. Kamu jangan sembunyiin gaji dari ibu. Gajimu 15 juta belum termasuk bonus. Kamu nggak kasih uang ke ibu buat disimpan? Kamu malah kasih ke istrimu yang benalu itu 5 juta tiap bulan. Terus tabunganmu mana? Masa kamu wakil manajer tapi di rekening nggak ada uang 75 juta? Kamu mau nyoreng muka ibu dan bapak di depan keluarga? Uangku itu dipakai buat networking, nyicil mobil biar kelihatan elit di kantor. Ibu pikir jadi bos di Jakarta itu banyak sisa uangnya? Tono membantah dengan urat leher menonjol. Wajahnya memerah. Dia sayang uangnya, tapi gengsinya terlalu besar untuk mengakui bahwa ia sebenarnya bangkrut di depan orang tuanya. Tepat saat itu, Bapak Kardi berjalan lambat dari kamar, masih dengan gaya kedua tangan di belakang punggung, berdehem pura-pura berwibawa. Tono, kamu berani ngomong begitu ke ibumu? Bapak Kardi mengetuk-ngetuk kreteknya. Bapak nyekolahin kamu sampai sukses punya jabatan di ibu kota. Sekarang Bapak udah tua, sisa umur nggak seberapa. Masa kamu pelit ngasih Bapak satu pesta biar keluarga besar pada segan? Kamu takut keluar uang? Atau istrimu yang ngajarin kamu jadi anak durhaka? Bapak Kardi melirik tajam ke arah saya. Ibu Ningsih seperti mendapat angin segar, langsung mengarahkan tombaknya pada saya. Benar, tiap ngomongin uang, muka si Tari ini langsung asem. Kamu yang nyuruh suamimu nyembunyiin uang dan pelit sama mertua, kan? Aku kasih tahu ya, di rumah ini kamu nggak bisa kasih anak laki-laki itu udah dosa besar. Suamimu yang cari uang, kamu numpang hidup, ya harus tahu diri. Urusan syukuran bapakmu ini, kamu yang harus turun tangan ngurus. Saya berdiri terpaku di tengah rumah, melihat 3 orang yang bersatu mengeroyok saya. Tiba-tiba saya merasa lucu. Saya tertawa sinis dan menjawab blak-blakan. Ibu lucu deh, gaji Mas Tono? Dia ngasih saya pas 5 juta buat beli susu anak, bayar listrik, air, makan 5 orang. Menurut ibu sisa berapa? Gaji saya di kantor cuma 2 juta perak. Buat ngurus diri sendiri aja belum tentu cukup. 40 meja lobster dan sirip hiu. Ibu nyuruh saya cari 75 juta dari mana buat nurutin gengsi ibu ke keluarga kampung? Kurang ajar kamu, Tono menunjuk wajah saya. Terpojok namun gengsi selangit membuatnya tak berani mengaku miskin. Ia melampiaskan semua kemarahannya pada istrinya. Aku kasih kamu 5 juta tiap bulan. 10 tahun ini kamu simpan di mana? Kamu selundupin ke keluargamu di kampung buat bangun rumah kan? Jangan kira aku nggak tahu. Orang tuamu baru aja jual tanah warisan dapat ratusan juta. Ibu sudah terlanjur undang keluarga. Aku ini orang yang punya gengsi, aku nggak bisa jilat ludah sendiri. Bagaimanapun caranya, bulan depan harus ada 40 meja. Kalau nggak punya uang, kamu pinjam ke orang tuamu. Saya menatap Tono, menekankan setiap kata. Kamu nyuruh aku pulang meras uang hasil jual tanah orang tuaku demi pesta gengsi keluargamu? Kamu ini laki-laki, pantas ngomong begitu? Tutup mulutmu. Geram Tono. Kamu nggak bisa kasih anak laki-laki. Bapak ibuku nggak ngusir kamu dari rumah ini aja udah untung 7 turunan buat kamu. Sekarang keluarga lagi ada acara besar, kalau kamu nggak mau capek ngurusin, kamu mau makan gratis aja? Aku kasih tahu, kamu pulang pinjam 75 juta ke orang tuamu, bawa kemari buat bayar restoran. Aku yang tanda tangan ngutang, tiap bulan aku potong gaji buat nyicil. Kalau kamu nggak bisa pinjam, angkat kaki dari rumah ini. Keluarga kita nggak butuh menantu durhaka nggak berguna. Ibu Ningsih menambahi bumbu. Tuh, suamimu udah ngomong jelas. Minjam loh, bukan minta. Ngapain kamu lebay banget? Kalau mau nyalahin, salahin dirimu sendiri yang gak berguna dan gak bisa cari uang. Bisanya cuma numpang makan. Biar bagaimanapun, restorannya harus yang paling mewah, harus ada sirip hiu, harus ada abalon. Kalau keluarga kampung datang dan makannya abal-abal, terus mereka ngehina keluarga ini, aku tendang kalian bertiga ke kolong jembatan. Bapak Kardi berdehem menutup perdebatan. Tari, kamu urus dengan benar. Bapak percayakan tugas ini ke kamu, jangan bikin Bapak kecewa. Melihat 3 wajah penuh keserakahan, tak tahu malu, dan keegoisan tingkat tinggi itu, aliran listrik mengalir di tulang punggung saya.
Bukan karena takut, tapi karena kegembiraan yang amat sangat dingin. Mereka sendiri yang menggali kuburan. Mereka memaksa saya berutang. Memaksa saya mengadakan 40 meja super mewah, hanya demi menutupi dompet kosong Tono. Mereka menginjak-injak harga diri saya, menggunakan ketidakberdayaan seorang wanita yang tidak bisa punya anak laki-laki sebagai alat pemerasan. Mas Tono beneran ngomong gitu? Saya menunduk, suara saya tiba-tiba menjadi ragu, penurut yang aneh. Saya sengaja membuat suara saya bergetar seperti orang yang pasrah. Kalau aku bisa pinjam uang orang tuaku, Mas mau tanda tangan surat utang resmi? Soalnya orang tuaku agak galak. Kalau nggak ada surat bermaterai dan tanda tangan Mas, mereka pasti nggak mau kasih. Mendengar saya melunak dan mau meminjam uang, mata Tono berbinar seperti orang tenggelam menemukan pelampung. Dia menepuk dadanya keras-keras. Tanda tangan ya tanda tangan. Apa susahnya? Wakil manajer sepertiku ini kredibilitasnya tinggi. Kamu kira aku bakal kabur dari utang receh orang tuamu? Kamu suruh mereka bikin suratnya, tulis 75 juta namaku, aku tanda tangan. Yang penting urusin pesta 40 mejaku ini biar megah dan aku bisa pamer ke keluarga besar. Saya menatap Tono, sudut bibir saya sedikit terangkat membentuk senyuman yang tidak akan pernah ia dan orang tuanya pahami maknanya. Baiklah, angguk saya dengan tenang. Kalau Mas bilang begitu, saya akan urus 40 meja seafood, sup sirip hiu, abalon, di restoran paling mewah di Jakarta. Saya akan biarkan Mas dan Ibu yang jadi nama tuan rumah biar keluarga besar makin segan. Semuanya tenang saja, saya masuk ke kamar dan menutup pintu perlahan, sengaja menyisakan celah sebesar 2 jari. Dari ruang tamu, suara TV masih menyala kencang, tapi saya tahu betul Ibu Ningsih sedang menempelkan telinganya untuk menguping. Saya duduk di tepi kasur, menempelkan ponsel ke telinga. Di seberang sana, ibu kandung saya sudah menjawab. Belum sempat beliau bicara, saya sudah menangis terseduh-seduh, sengaja bicara keras dan jelas agar suaranya menembus celah pintu. Ibu, aku tersiksa banget. Aku mohon, Ibu kasihanin aku, tolongin aku kali ini aja. Keluarga Mas Tono maksa aku, nyuruh aku minjam uang tabungan masa tua Bapak sama Ibu buat bikin pesta 40 meja Bapak mertua. Iya, 75 juta, Bu, aku tahu itu uang hasil jual tanah warisan, tapi kalau aku nggak bawa uang itu, Mas Tono bakal ngusir aku sama anak-anak ke jalan. Ibu mertuaku ngatain anak perempuanku beban, benalu. Ibu tolong pinjamin aku mohon Bu. Saya mencubit paha saya sendiri sekeras-kerasnya sampai air mata sungguhan mengalir deras, suara saya parau. Di luar sana, suara TV mendadak dikecilkan. Suara langkah sandal Ibu Ningsih mendekat ke pintu kamar saya, menahan napas untuk menguping. Saya melanjutkan tangisan palsu di telepon. Iya, Ibu bilang apa? Ibu takut Mas Tono nggak mau bayar utang? Ibu tenang aja, Mas Tono kan wakil manajer, harga dirinya tinggi banget, nggak mungkin dia nipu uang mertuanya sendiri. Dia bilang bakal nulis surat utang pakai materai dan tanda tangan resmi kok. Iya, Ibu telepon Bapak dulu bicarakan, terus kirim format surat utangnya lewat WA. Terima kasih banyak, Bu. Saya menutup telepon, menyeka air mata buaya di pipi saya, dan tersenyum sinis. Sandiwara pembuka berjalan sangat lancar. 15 menit kemudian, saya memegang selembar kertas HVS yang baru diprint, berjalan perlahan ke ruang tamu. Mata saya pura-pura bengkak, kepala menunduk. Tono sedang mengangkat kakinya di meja kaca, menghisap rokok sampai asapnya mengepul. Ibu Ningsih sedang makan kuaci. Melihat saya keluar dia langsung memutar bola matanya. Gimana mertuamu perhitungannya? Ada uang yang bisa dikasih ke menantunya buat urusan besar nggak? Atau malah pura-pura sakit buat nyembunyiin uang? Saya menarik napas panjang, menyodorkan kertas itu ke depan Tono. Mas Tono, orang tuaku setuju minjamin 75 juta, tapi mereka bilang itu uang pensiun, uang buat beli peti mati kalau mereka meninggal nanti. Mas kan menantu, pinjam buat urusan keluarga suami, jadi harus jelas. Bapak Ibu kirim format surat utang ini, minta Mas isi nama lengkap, nomor KTP, dan janji tanggal 10 bulan depan, seminggu setelah pesta. Mas harus bayar lunas pokok dan bunganya sekalian kayak bank. Kalau Mas tanda tangan ini, sore ini aku ke bank tarik uangnya buat kasih Ibu DP restoran. Tono mengambil kertas itu, matanya menyapu baris-baris tulisan tebal, wajahnya mendadak merah padam, dia membanting kertas itu ke meja. Apa-apaan ini? Surat utang jaminan aset, mertuamu ngeremehin aku ya? Aku ini Tono, wakil manajer yang naik mobil dan pakai baju branded. Masa disuruh nulis surat utang recehan begini buat 2 orang tua kampung? Kamu telepon lagi orang tuamu, suruh mereka transfer aja uangnya kemari, nggak usah pakai surat-suratan, ngehina orang aja. Ibu Ningsih juga melompat, menunjuk jarinya ke wajah saya. Wah, besan kok pelitnya minta ampun.
Anak perempuan yang udah nikah itu ibarat air yang disiram keluar. Keluarga istri punya kewajiban dukung keluarga suami. Sekarang keluarga suami cuma pinjam uang dikit buat pesta malah minta surat hitam di atas putih, mau sita harta segala? Tari, kamu ini menantu rumah ini atau orang asing sih? Malah sekongkol sama orang tuamu buat nyoreng nama anakku? Saya tetap berdiri menunduk, suara saya datar tanpa rasa takut. Ibu lucu deh, uang itu kan hasil keringat orang tuaku seumur hidup. Ibu bilang Mas Tono punya harga diri. Terus harga dirinya buat apa kalau nggak berani tanggung jawab sama surat utang ini? Mas Tono gengsi ngatain orang tuaku kampungan. Kalau Mas hebat, ya keluarin aja dompetnya bayar 75 juta. Kenapa harus meras keringat dua orang tua kampung itu? Perempuan jalang, kamu berani kurang ajar? Tono berdiri kasar, mengangkat tangannya hendak menampar saya. Tampar saja, saya mendongak tajam, menatap lurus ke mata Tono. Tatapan sedingin pisau membuat tangan Tono terhenti di udara. Kamu tampar saya satu kali. Pesta lobster 40 mejamu langsung batal. Ibumu sudah koar-koar ke seluruh keluarga di kampung. Bus 45 kursi yang ibu bilang mau disewa, mau kamu jelasin gimana? Mau bilang kalau kamu wakil manajer yang kantongnya kering gak punya uang puluhan juta buat pesta, makanya mukulin istri biar bebas utang? Kamu, Tono gelagapan, dadanya naik turun, wajahnya pucat karena ditusuk tepat di kelemahannya. Dia tidak punya uang, itu kenyataan paling memalukan yang selalu dia tutupi. Label wakil manajer bergaji 15 juta itu cuma cukup untuk nyicil mobil butut dan traktir selingkuhannya makan di luar sesekali. Tabungan Tono? Mana ada yang lebih dari 5 juta di rekeningnya. Mendengar kata batal, wajah Ibu Ningsih langsung pucat pasi. Gengsinya lebih besar dari langit, sudah terlanjur pamer ke seluruh kampung. Kalau tidak jadi, mau ditaruh di mana mukanya? Dia buru-buru menepuk punggung Tono untuk meredakan suasana. Udah Ton, jangan emosi. Sabar dulu, dia menoleh ke saya. Suaranya berubah sedikit lebih lunak tapi tetap licik. Ya, orang tuamu hati-hati itu wajar, uang hasil keringat sendiri. Tapi Tari, kamu kan istrinya. Kamu tanda tangan juga di kolom peminjam bareng Tono biar orang tuamu tenang. Suami istri saya sekata, kan bagus buat kedua belah pihak. Saya tersenyum sinis dalam hati. Memang kalimat ini yang saya tunggu dari ibu mertua. Tanda tangan bersama. Saya pura-pura membelalakan mata, menggeleng kuat-kuat. Ibu, gaji saya cuma 2 juta. Mas Tono kasih 5 juta buat susu, popok, listrik, udah habis bersih. Dari mana saya punya kemampuan bayar utang sampai harus tanda tangan? Kalau Mas Tono nggak bayar, orang tuaku bawa aku ke pengadilan. Aku mau bayar pakai apa? Tuan rumah pesta ini Mas Tono, yang cari nama di depan keluarga besar Mas Tono, tulang punggung keluarga juga Mas Tono, dia baru saja maki saya benalu nggak berguna. Terus orang benalu kayak saya mana punya hak buat tanda tangan pinjaman raksasa begini? Saya menoleh ke Tono, menggunakan nada merayu yang paling dia suka untuk memanipulasinya. Mas Tono, bener kan? Mas kan bos, tanda tangan Mas itu berwibawa. Kalau aku yang tanda tangan, malah bikin jelek karir Mas. Mas pinjam 75 juta buat pesta Bapak, itu urusan gampang. Bulan depan pas proyek cair, Mas bisa langsung lunasin kan? Udah. Mas tanda tangan aja biar cepat selesai, biar aku bisa ke bank tarik uangnya. Bapak Kardi yang sejak tadi diam menghisap pipa, baru mengangguk-angguk ikut bicara. Tono, istrimu ngomongnya masuk akal. Uang buat pesta Bapak, aku dan kamu sebagai laki-laki yang maju. Kamu tulang punggung, tanda tangan aja, takut apa? Jangan sampai keluarga istrimu ngeremehin kamu, dipikir laki-laki pengecut pinjam uang, tapi nggak berani pasang nama. Disudutkan oleh bapak kandung dan istrinya sendiri, ditambah egonya sebagai tulang punggung dielus-elus, Tono menggertakkan gigi menahan gengsi. Kebutaan akibat gengsi itu sepenuhnya menutup akal sehat pria patriarki ini. Ia menyambar pulpen di meja, membuka tutupnya dengan bunyi klik, dan menandatangani surat itu dengan gaya arogan. Nih, udah ku tanda tangan, buka matamu lebar-lebar. Tono melempar kertas itu ke arah saya dengan angkuh. Bawa ini, lempar ke muka orang tuamu. Bilang ke orang tua kampungmu itu, Tono ini pinjam 75 juta rasanya cuma kayak digigit nyamuk, habis ulang tahun Bapak. Uang sumbangan angpau, dari keluarga juga udah lebih dari cukup buat bayar 2 kali lipat. Jangan berani-berani ngerendahin aku. Saya memungut kertas itu, mata saya menempel pada tanda tangan Tono beserta nomor KTP-nya yang tertulis jelas dan rapi. Tanggal peminjaman. Hari ini. Tanggal pengembalian. Tepat 1 minggu setelah pesta ulang tahun. Jika ingkar janji, siap bertanggung jawab secara hukum. Memegang surat mematikan dari suami brengsek ini di tangan, jantung saya berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena kepuasan yang luar biasa menyegarkan dada.
Mereka tidak tahu bahwa tidak akan ada uang yang ditarik dari keluarga saya di kampung. 75 juta itu adalah uang dari salah satu buku tabungan atas nama saya sendiri, hasil keringat dari bisnis saya selama 5 tahun. Surat utang ini, Tono bukan berutang pada mertuanya, melainkan dia sendiri yang mengalungkan tali gantungan ke lehernya. Dan penagih utangnya tidak lain adalah saya sendiri, Tari. Baiklah, Mas Tono memang pria sejati. Saya melipat kertas itu jadi 4 dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam tas. Aku pergi tarik uangnya sekarang. Ibu tenang aja di rumah, pilih-pilih baju kebaya yang bagus. Sore ini aku langsung bawa uangnya ke restoran seafood Kelapa Gading buat DP. Aku jamin keluarga besar kita bakal dapat pesta megah yang gak bakal mereka lupakan. Saya berbalik dan berjalan menuju pintu, meninggalkan senyum puas Ibu Ningsih yang memamerkan giginya yang kuning, serta tepukan dada bangga dari Tono di belakang sana. Kamu gila ya, Tari? Kamu benar-benar mau jeblosin suamimu ke penjara? Mbak Hani, manajer restoran seafood mewah, sekaligus teman baik yang dulu merintis bisnis organik bersama saya, melotot melihat kontrak yang baru saya dorong ke seberang mejanya. Saya menyesap teh chamomile perlahan, lalu tersenyum tipis. Mbak lihat mukaku lagi bercanda nggak? 10 tahun aku banting tulang ngidupin keluarga itu, balasannya mereka ngeroyok ngatain aku benalu, ngatain aku nggak bisa beranak laki-laki, dan mau ngusir aku sama anak-anakku ke jalan. Kali ini, aku harus bikin gengsi mereka itu menampar muka mereka sendiri. Mbak lakuin aja sesuai rencana. Mbak Hani mengambil kontrak itu, membaca kilat klausul yang sudah saya buatkan draftnya, suaranya masih penuh rasa tak percaya. Sesuai yang kamu tulis di sini, pihak kedua adalah Tono dan Ibu Ningsih. Total biaya 40 meja paket VIP seafood termasuk lobster, ikan kerapu merah, dan sup sirip hiu adalah 75 juta rupiah, tapi DP-nya cuma 2 juta. Jelas-jelas tadi kamu bawa tas isinya uang cash 75 juta kan? 2 juta itu cuma buat DP dekorasi panggung, tenda, sama sound system, jawab saya santai, tatapan saya sedingin es. Sisa 73 juta biaya makanan, Mbak selipin aja di klausul bahwa pihak kedua bertanggung jawab penuh melunasi 100% pakai uang tunai atau gesek kartu atas nama sendiri tepat setelah pesta selesai. Uang 75 juta yang aku bawa ini cuma buatku bawa pulang nanti, biar mata ibu dan anak itu silau. Mbak print 2 rangkap yang resmi, taruh di map kulit yang mewah, kasih ke aku biar aku bawa pulang buat minta tanda tangan VIP suamiku. Terus kalau pestanya kelar dan Tono nggak punya uang buat bayar, kartunya ditolak, restoran gue bangkrut dong? Mbak Hani mengerutkan kening sangat khawatir. Saya tertawa dan meraih tangan Mbak Hani. Mbak tenang aja. Tari ini kalau kerja pernah nggak bikin teman rugi? Kalau hari itu Tono kabur dari utang, aku yang bakal transfer lunas 75 juta ke rekening Mbak lewat jalur belakang. Tapi di lobi, di depan seluruh keluarga besarnya, Mbak harus kerahin satpam buat ngepung rapat Tono sama ibunya. Tagih terus di depan muka mereka. Sodorin kontrak yang ada tanda tangan Tono itu. Bikin mereka malu sampai nggak bisa angkat muka di depan orang-orang. Mendengar jaminan itu, Mbak Hani baru bernapas lega, menepuk pahanya kencang. Gas, aku juga udah lama enek sama keluarga suamimu itu. Hari H nanti, aku bakal suruh pelayan-pelayan cantik melayani mereka habis-habisan, ngangkat si Tono setinggi langit. Terus pas waktunya bayar, aku biarin dia jatuh bebas ke dasar jurang. 30 menit kemudian, saya keluar dari restoran, memeluk map kulit merah berlogo emas menyala di dada saya. Di dalamnya ada kontrak mematikan yang sebentar lagi akan ditandatangani oleh Tono dengan bangga. Sampai di rumah, belum sempat saya mengganti sepatu, Ibu Ningsih sudah melesat dari dapur. Matanya berbinar-binar menatap map di tangan saya. Tono juga melempar ponselnya yang sedang dipakai main game ke sofa, menjulurkan lehernya. Gimana, uangnya udah ditarik? Pesan restorannya yang mewah nggak? Ibu Ningsih bertanya nyerocos, air liurnya hampir menetes. Saya perlahan membuka map, mengeluarkan menu berwarna yang dicetak tajam, dan meletakkannya di meja. Sudah, Bu. Restorannya paling besar di kawasan ini loh. Menunya udah aku kunci. Pembuka sup sirip hiu, hidangan utama lobster bakar keju, kerapu merah kukus kecap, kepiting saus padang. Pokoknya keluarga kampung kita datang makan ke sini bakal ingat seumur hidup, pulang-pulang pasti nepuk dada bangga punya cucu menantu kayak Mas Tono. Mendengar sup sirip hiu dan lobster, Tono menelan ludah. Gengsinya yang mengembang membuatnya hidungnya mekar, dia menepuk paha tertawa puas. Nah, pesta itu harus begini. Orang kampung seumur hidup mana pernah cium baunya sirip hiu. Kali ini aku bikin mata mereka melek. Ibu Ningsih memegang menu itu dengan tangan gemetar saking senangnya, tapi sifat serakahnya tidak bisa disembunyikan. Dia melirik saya dan mendesak. Terus uang 75 juta yang kamu tarik dari orang tuamu, kamu bayarin ke restoran berapa? Sisanya mana? Sini ibu simpanin. Kalau kamu yang pegang,
nanti malah diam-diam kamu beliin baju sama rok baru gimana? Saya menarik tangan saya. Nada suara saya tegas tidak memberinya celah untuk mendesak. Ibu lucu deh. Uangnya udah kutarik. Tapi manajer restorannya bilang Mas Tono itu tamu VIP. Secara dia wakil manajer perusahaan, naik mobil, jadi mereka sangat segan. Mereka bilang tamu kelas atas nggak perlu keluarin uang gepokan norak kayak orang miskin. Mereka cuma minta DP 2 juta buat dekorasi panggung sama bunga segar. Sisa 73 jutanya, mereka bilang nanti pas pesta kelar dan tamu udah kenyang, Mas Tono tinggal ke meja kasir VIP gesek kartu aja biar kelihatan elegan dan berwibawa. Mendengar sebutan tamu VIP yang disegani, Tono langsung girang bukan main. Dia mengangkat wajahnya bangga pada ibunya. Tuh, ibu lihat kan? Restoran besar itu jago nilai orang. Lihat gayaku aja mereka udah tahu aku ini kredibel. Siapa juga yang mau maksa-maksa minta DP recehan ke orang sepertiku? Baru namanya kelas atas. Saya menancapkan pisau terakhir, menyodorkan kontrak beserta pulpen mewah ke arah Tono. Iya, restorannya segan banget sama Mas. Tapi buat ngunci bookingan 40 meja di hari H, mereka butuh Mas Tono sendiri yang tanda tangan kontrak ini. Isi nomor KTP buat buktiin kalau Mas itu tuan rumah dan penanggung jawab utama pestanya. Ibu juga sekalian tanda tangan di kolom perwakilan keluarga biar resmi. Ibu Ningsih berdecak, masih melirik-lirik tas saya. Terus sisa uang cash sebiun 3 juta itu kamu simpan di mana? Sini kasih ibu yang pegang sementara sampai hari H ibu. Surat utang yang Mas Tono tanda tangani tadi pagi itu utang ke orang tuaku. Bapak ibu udah wanti-wanti, ini uang hasil keringat mereka, aku harus pegang erat-erat. Nanti pas pestanya selesai baru boleh aku keluarin buat Mas Tono bayar. Kalau ibu yang pegang, nanti besok adik perempuannya Mas Tono nangis minta ganti motor, ibu malah pakai uang pesta bapak buat beli motor gimana? Nanti pas hari H restorannya panggil polisi nangkap Mas Tono gimana? Kedoknya yang suka memanjakan dan diam-diam ngambil uang untuk putrinya terbongkar. Wajah Ibu Ningsih langsung merah padam. Dia melompat marah. Kamu berani fitnah ibu ya? Siapa juga yang butuh uang recehan keluargamu itu? Udah, Bu, bentak Tono memotong ucapan ibunya. Rasa haus akan pengakuan sebagai tuan rumah membuat matanya buta. Biarin aja dia yang pegang, nanti hari H juga dikeluarin. Ibu jangan bikin ribet, capek tahu. Sambil berkata begitu, Tono merebut pulpen, sama sekali tak membaca satu huruf pun dari klausul padat di halaman belakang, lalu memberikan tanda tangan besar di kolom penanggung jawab pembayaran. Ibu Ningsih melihat putranya tanda tangan, ikut-ikutan mengambil pulpen dan mencoretkan nama Ningsih di kolom sebelahnya supaya ikut keren. Bapak Kardi melongok dari kamar, terbatuk-batuk kecil, jadi pastinya ada sup sirip hiu kan, Ri? Ada Pak. Saya menatap bapak mertua itu sambil menyunggingkan senyum yang mengerikan. 400 mangkuk sup sirip hiu. Masing-masing satu mangkuk, nggak ada yang rebutan. Bapak siapkan saja mental untuk nerima ucapan selamat dari seluruh keluarga besar. Saya menarik kembali kontrak itu, menyelipkannya hati-hati ke dalam map. Tinta tanda tangan Tono dan Ibu Ningsih masih basah. Mereka pikir mereka sedang menandatangani plakat kerajaan yang akan mendatangkan tepuk tangan riuh dari keluarga besar. Mereka yakin di dalam tas saya ada uang tunai 73 juta yang siap untuk membayar pesta gengsi ini. Tapi mereka tidak tahu, apa yang baru saja mereka tanda tangani adalah vonis hukuman mati bagi gengsi kosong keluarga ini. Uang puluhan juta itu masih terbaring manis di buku tabungan saya, dan dipastikan tidak akan ada 1 rupiah pun yang ditarik untuk menyelamatkan pria brengsek yang sedang duduk sombong di sofa itu. Perangkap sudah tertutup, tinggal menunggu hari ulang tahun itu tiba, untuk melihat bagaimana tuan rumah VIP Tono ini bertindak saat tagihan 75 juta jatuh tepat di atas kepalanya. Suara rem melengking dari bus pariwisata 45 kursi yang berhenti tepat di depan lobi restoran seafood memecah lamunan saya. Pintu bus baru saja terbuka, segerombolan orang turun dengan riuh. Suara tawa dan obrolan nyaring bergema di jalanan. Rombongan keluarga besar dari kampung telah tiba. Ya ampun. Pak D, Bibi, Paman, pada capek nggak di jalan? Ayo masuk ke sini. Si Tono udah pesanin ruangan VIP yang AC-nya dingin banget, Ibu Ningsih menyambut antusias. Pak D yang baru turun dari bus menatap lobi restoran mewah yang dihiasi lampu kristal dengan takjub. Wah, Bu Ningsih, restoran ini gedenya kayak keraton ya. Umurku udah 70 tahun baru kali ini nginjak tempat kayak gini. Si Tono sekarang sukses besar ya. Tono langsung berjalan dari dalam lobi. Hari ini dia menata rambutnya dengan pomade mengkilap, memakai jas biru muda dengan dasi merah. Gayanya persis seperti agen MLM yang lagi cuci mulut. Mendengar pujian Pak D, Tono membusungkan dada tapi melambaikan tangan pura-pura merendah. Ah, nggak seberapa kok, Pak D.
Palingan total pesta hari ini cuma 75 jutaan, sebulan gaji saya doang. Bapak saya ulang tahun ke 70, saya ini wakil manajer di Jakarta, masa nggak bisa ngasih bapak pesta lobster sama sirip hiu, mau ditaruh mana muka saya di kampung? Waduh. 75 juta mah udah bisa bangun rumah batako di kampung tuh. Bibi Titi menepuk paha girang, menoleh ke Bapak Kardi yang sedang berdiri menaruh tangan di belakang punggung, sok berwibawa. Pak Kardi berkah banget, punya anak laki-laki sepintar dan sebakti ini, bikin bangga seluruh keluarga. Nggak kayak anak-anak saya yang cuma jadi buruh pabrik capek-capek. Bapak Kardi berdehem, mengusap dagunya yang mulus, mengangguk-angguk. Ya, orang tua melahirkan, Tuhan yang kasih jalan. Si Tono ini emang berbakti. Dia bilang ke saya, Bapak duduk manis aja, biar Tono yang urus semua. Uang buat dia bukan masalah, yang penting silaturahmi keluarga, kata dia. Saya berdiri menepi di sudut pintu, tangan kiri menggandeng Dewi, tangan kanan menggendong Bella. Diam-diam saya melihat sandiwara murahan keluarga ini dan rasanya ingin muntah. Mereka menginjak-injak saya, memaksa saya pulang pinjam uang, menyuruh saya bawa puluhan juta ke sini buat bayar. Sekarang di depan 30-an kerabat, mereka menghapus nama saya sama sekali. Semua pujian, uang, dan kejayaan tiba-tiba berubah jadi uang gaji Tono. Bibi Titi melirik ke sekeliling, lalu tatapannya terhenti saat melihat saya menggendong anak berdiri ragu di pojokan, mengenakan baju yang sudah kusam. Bibir Bibi Titi langsung mencibir. Loh, ini Tari? Ya ampun, suami jadi wakil manajer naktir satu restoran 75 juta, kok istrinya dandanannya gembel berantakan gitu? Kamu ini jadi istri gimana sih, nggak bisa jaga wibawa suami? Ibu Ningsih yang menangkap sinyal itu, langsung menimpali, sengaja mengeraskan suara agar semua orang di lobi dengar. Bibi jangan kasihanin dia, jenis benalu kayak dia mana punya uang buat dandan. Si Tono udah lempar 5 juta tiap bulan buat susu, tapi dianya pelit disembunyi-sembunyiin. Udah gitu nggak becus lagi, beranak dua-duanya perempuan. Sial banget keluarga kita sampai karir Tono mandek nggak naik-naik jadi manajer gara-gara dia. Mendengar itu, rombongan keluarga langsung berbisik-bisik, tatapan merendahkan dan sinis menyorot ke arah kami bertiga. Benar ya, tikus jatuh ke lumbung beras tapi nggak tahu diuntung. Nggak bisa beranak laki-laki, dandan aja belepotan. Tono sukses gitu, kalau nggak hati-hati nanti, suaminya bawa pulang istri muda baru tahu rasa. Anak perempuan semua, mana punya hak ngomong, belagu banget. Dewi mendengar orang-orang berbisik, dia mencengkeram erat ujung baju saya, menggigit bibir mau menangis. Bunda, kenapa orang-orang manggil aku anak pembawa sial? Aku kan Dewi. Saya menunduk mencium keningnya, menyembunyikan mata saya yang semakin mendingin. Nggak apa-apa, sayang. Mereka ngomong sembarangan, nanti kita masuk makan yang kenyang, habis itu kita pulang ke rumah baru, ya. Saya maju beberapa langkah ke depan, berhadapan dengan kerumunan keluarga yang menyindir saya, senyum di bibir saya tak pudar. Saya menatap lurus ke wajah Tono, melontarkan kalimat datar. Iya, Bibi Titi benar. Saya numpang hidup, saya berantakan. Hari ini syukuran bapak mertua saya nggak nyumbang sepeser pun. Uang 75 juta buat pesta hari ini, murni Mas Tono sendiri yang pinjam. Maksud saya pakai uang dan wibawanya sendiri. Saya udah pesan ke Mas Tono, kalau tanda tangan kontrak restoran, pakai aja nama jabatan wakil manajernya. Biar nanti pas bayar melunasi tagihannya, kelihatan gagah. Benar kan, Mas Tono? Mendengar kata pinjam dan bayar utang, wajah Tono mendadak kaku. Dia gelisah melihat sekeliling, takut kerabatnya curiga, lalu melotot dan membentak saya. Kamu ngomong apa sih? Siapa yang utang? 75 juta ini murni uangku buat berbakti ke Bapak. Kalau kamu nggak bisa ngomong, tutup mulutmu. Bawa dua anak perempuanmu itu duduk di pojok sana, jangan ngalangin jalan, bikin sial aja di acara Bapakku. Ibu Ningsih juga panik, takut saya membocorkan rahasia pinjam uang ke Besan. Dia buru-buru mendorong bahu saya. Pergi sana ke dalam. Ketemu keluarga bukannya nyapa malah berdiri kayak patung kayu. Bawa dua anak perempuan ini ke meja paling belakang, dekat toilet situ. Duduk di situ biar nggak menuh-menuhin mataku. Saya mundur selangkah menyeimbangkan tubuh. Tanpa berdebat, tanpa setetes pun air mata, saya menunduk baik, Bu, layaknya anjing patuh yang dimarahi majikannya, menggandeng Dewi dan menggendong Bella, saya berjalan lurus ke dalam ruang perjamuan. Saat melewati meja resepsionis, Mbak Hani sedang bersedekap melihat seluruh kejadian itu. Dia menggertakkan gigi karena kesal. Tari, kamu sabar banget gila. Lihat mulut ibu mertuamu rasanya mau kulempar pakai sandal. Saya berhenti, tersenyum miring dan berbisik pelan. Biarin aja mereka mainin sandiwara ini, Mbak. Naiknya harus tinggi banget, biar jatuhnya nanti hancur lebur. Udah Mbak instruksiin ke pelayan belum?
Makanan enak kirim semua ke meja mereka. Buat mejaku, kasih tumis kangkung sama sisa lauk kayak yang aku bilang kemarin. Mbak Hani mengedipkan mata, tenang aja, aku terbangin mereka sampai ke awan. Saya memeluk anak saya menuju sudut paling tersembunyi di ruangan. Musik mulai berdentum. Lampu terang menyorot panggung dengan tulisan styrofoam merah besar, syukuran ke-70 Bapak Kardi. Di atas panggung, Tono memegang mikrofon, berdehem, lalu berpidato lantang tentang baktinya sebagai anak dan kesuksesan karirnya. Di bawahnya, puluhan tamu keluarga bertepuk tangan riuh. Ibu Ningsih sibuk keliling meja, pamer sana-sini. Bapak Kardi tersenyum lebar menerima amplop-amplop angpau merah. Suara piring kotor yang ditumpuk ke dalam tong plastik biru tepat di belakang kursi saya membuat Bella terkejut dan menangis. Saya buru-buru memeluk erat anak saya, satu tangan menutup telinganya, satu tangan lagi menepuk-nepuk menenangkannya. Meja kami adalah meja ke-40. Meja paling buncit yang diselipkan di pojokan tersembunyi di balik sekat kayu. Sebelah kiri adalah pintu dapur yang berisik seperti pasar. Sebelah kanan adalah jalan lurus menuju toilet yang bau karbolnya menyengat. Meja ini cuma diisi oleh saya, kedua anak saya, dan beberapa bibi jauh dari kampung yang sangat miskin sehingga dibuang oleh Ibu Ningsih ke sudut sini agar tak merusak pemandangan. Di depan sana, terpisah jarak dari panggung yang gemerlap, suara dentingan gelas beradu dengan meriah. Suara Tono menggema lewat mikrofon. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saya bersulang untuk semuanya. Seafood hari ini semuanya pilihan kelas 1. Lobsternya masih hidup, kerapunya segar. Semuanya makan yang kenyang, biaya saya yang tanggung semua. Bunda, Dewi menarik-narik ujung baju saya. Mata bulatnya menatap lekat melewati celah sekat kayu, melihat pelayan berseragam rapi membawa piring-piring lobster bakar keju yang merah menyala dan berasap ke meja-meja VIP. Gadis kecil itu menelan ludah, suaranya pelan dan ragu, kata ayah kita makan lobster. Bunda, aku boleh makan lobsternya sedikit nggak? Perutku lapar banget. Mendengar ucapan anak saya, hati saya rasanya seperti disayat pisau. Saya mengelus rambutnya, menahan rasa pahit yang menyumbat tenggorokan. Dewi anak pintar, tunggu tante pelayan bawa makanannya ke meja kita ya, nanti bunda kupasin lobsternya. Tapi saya tahu betul, tidak akan ada satu piring lobster pun yang nyasar ke sudut kotor ini. Tepat saat itu, seorang pelayan pria datang membawa nampan besi. Di atas nampan ada sepiring udang rebus air kelapa. Baru saja ia hendak meletakkannya di meja kami, dari arah depan Ibu Ningsih tergopoh-gopoh berlari ke arah kami. Dia memakai kebaya beludru merah, berkeringat, lalu merentangkan tangannya yang penuh gelang emas imitasi dan merebut piring udang dari tangan si pelayan. Heh, ngapain kamu? Ibu Ningsih melotot memarahi pelayan itu. Matamu buta ya bawa piring udang ini ke meja buncit ini? Kamu gak bisa lihat orang apa? Meja ini isinya perempuan sama anak-anak parasit numpang makan, kasih udang ke sini mah buang-buang barang. Bawa ke meja nomor 3 di depan sana buat cucu-cucu laki-laki pakdemu, cepat. Pelayan itu bingung. Maaf Bu, tapi manajer pesan semua meja harus keluar menu yang sama. Manajer apa? Aku yang bayar, aku ibunya Tono, tamu VIP di sini. Kalau aku suruh bawa ya bawa. Ibu Ningsih menggeram, lalu melemparkan tatapan tajam ke arah saya. Tari, kamu lihat apa? Berani kamu bantah aku buat rebutan makan sama cucu laki-laki penerus nama keluarga? 2 anak perempuanmu ini udah buang-buang uang buat sekolah, sekarang datang ke restoran mewah mau merampas jatah orang dewasa, hah? Saya mendongak menatap Ibu Ningsih, tidak marah, tidak berdebat. Saya dengan tenang menarik sebuah piring plastik kosong ke depan Dewi, dan menjawab dengan suara sangat ringan. Ibu benar sekali, anak perempuan saya cuma beban, mana berani kami rebutan makanan enak sama cucu laki-laki kesayangan ibu. Terus ibu mau ngasih kami makan apa? Biar anak saya tahu diri ngambilnya. Sikap penurut saya yang tidak biasa ini membuat Ibu Ningsih sedikit tertegun. Dia mengangkat hidungnya, menunjuk ke beberapa piring makanan dingin yang baru dihidangkan. Tuh, ada jagung goreng, tumis kangkung bawang putih, sama tahu rebus. Makan itu aja biar perut anget, seafood itu dingin, nggak bagus buat perut anak kecil. Kunyah aja yang ada, nanti kalau di meja depan udang dan kepitingnya nggak habis, aku suruh pelayan kumpulin sisa-sisanya ke satu piring buat kalian makan. Setelah berkata begitu, dia mengipasi dirinya sambil berlenggok pergi ke arah panggung, meninggalkan meja dengan makanan dingin dan tatapan kasihan dari bibi-bibi miskin di meja yang sama. Bunda, Dewi mengatupkan bibirnya erat, air matanya berlinang. Aku nggak mau makan makanan sisa, aku nggak mau makan. Jangan nangis, sayang. Saya tersenyum, mengambil sepotong tahu rebus, mencelupkannya ke kecap dan menyuapkannya ke mulutnya. Makan tahu biar pintar. Habis ini Bunda bawa Dewi sama Bella makan soto,
nggak perlu makan makanan sisa siapa-siapa. Anak pintar. Saat sedang menenangkan anak, tiba-tiba tercium bau alkohol menyengat. Tono berjalan limbung ke arah kami, memegang gelas anggur merah. Dia baru saja keliling bersulang, wajahnya merah padam seperti ayam jago, langkahnya sempoyongan. Dia berpegangan pada sekat kayu, menunduk melihat kami bertiga, suaranya parau dan penuh kejengkelan. Ngapain kamu pasang muka gitu? Pesta lagi meriah, mukamu malah kayak orang mati. Maksudmu apa? Orang tuamu nggak ngajarin cara jadi istri ya? Senyum dong. Orang lain lihat meja pojok ini nanti ngiranya aku nelantarin istri sama anak, kamu bisa ganti rugi harga diriku? Saya mendongak menatap suami saya, menjepit sebatang kangkung tumis yang berminyak, menaruhnya di mangkuk dan berkata perlahan, Mas Tono, harga dirimu itu sebesar langit, siapa yang berani nyentuh? Aku lagi makan enak kok. Pesta VIP 75 jutamu, meja paling buncit isinya tumis kangkung sama tahu rebus, benar-benar langka dan luar biasa. Tenang aja, keluarga kami bakal nunduk terus sambil makan, nggak bakal ngerusak citra wakil manajermu itu. Mendengar sindiran saya, Tono melotot. Egonya tersinggung, dia menunjuk hidung saya. Jangan suka nyindir. Perempuan cuma bisa ngelahirin anak perempuan, ibuku ngasih kalian duduk di sini aja udah manusiawi banget. Kamu nyumbang sepeser pun nggak buat pesta ini sampai berani nuntut hak. 75 juta ini aku yang ngutang, aku yang kerja, aku yang nanggung. Kalau kamu nggak bisa cari uang, tutup mulutmu dan kunyah kangkung itu. Tono, ada apa ribut-ribut di situ? Suara Bapak Kardi menggelegar. Bapak mertua saya baru keluar dari toilet, mengusap air di dagunya. Melihat Tono sedang membentak saya, dia sama sekali tidak bertanya kenapa, hanya mengerutkan kening dan berdecak. Udah, balik ke meja VIP sana. Bos-bosmu nyariin tuh. Ngapain ngeladenin perempuan, bikin turun derajat aja. Si Tari nggak bisa makan udang ya biar makan sayur, nggak bakal mati kok, nggak usah dipikirin. Hari bahagiaku jangan ada yang ribut. Selesai bicara, dia menepuk bahu Tono dan menyeret anak kesayangannya itu ke meja utama, meninggalkan kami bertiga meringkuk di sudut dapur yang kotor dan berisik. Saya melihat punggung kedua pria itu, lalu menatap ke panggung tempat Ibu Ningsih sedang tertawa-tawa menerima angpau. Sudut bibir saya perlahan melengkung. Mbah Hani lewat di dekat meja saya, pura-pura memeriksa hidangan, diam-diam menunduk dan berbisik di telinga saya. Tari, udah siap? Menu sup sirip hiu premium mau keluar nih. Aku udah suruh pelayan bawa satu-satunya mangkuk yang paling gompel di restoran ini ke mejamu. Kita lihat ibu mertuamu bakal bikin ulah apa lagi. Saya mengangguk, mengelap bibir Bella yang sedang minum susu botol. Mata saya memancarkan kilatan dingin. Keluarin aja mbak, sandiwara ini udah saatnya masuk klimaks. Minta tepuk tangannya yang meriah. Selanjutnya, restoran seafood menyajikan hidangan sup sirip hiu premium, hadiah spesial dari Mas Tono, putra kesayangan, untuk Bapak tercinta. Suara MC menggelegar lewat speaker besar, mengundang tepuk tangan riuh dari seluruh ruangan. Pujian dari keluarga terdengar syarat dengan penjilatan. Seketika, belasan pelayan berseragam rapi, membawa nampan besi, mengkilap dari arah dapur. Di atas setiap nampan ada mangkuk-mangkuk porselen putih kecil, mengepulkan asap dengan aroma wangi masakan mahal. Aturan restoran sangat jelas, menu ini dibagikan per orang, satu mangkuk per orang, tidak peduli duduk di meja depan atau belakang. Seorang pelayan muda berjalan menuju sudut tersembunyi meja kami. Di nampannya ada 3 mangkuk sup. Dewi yang mencium bau harum itu, perutnya yang kosong sejak sore berbunyi nyaring. Dia menelan ludah, mata bulatnya penuh harap menatap mangkuk sup yang datang. Dia ragu-ragu mengulurkan kedua tangan mungilnya untuk menyambut mangkuk bagiannya. Tapi sebelum tangan kecil itu menyentuh pinggiran porselen, bayangan merah kebaya beludru melesat seperti badai. Berhenti. Ibu Ningsih menggeram, merentangkan tangan menghalangi pelayan itu. Wajah penuh bedaknya berkerut karena sayang uangnya. Dia menatap tajam 3 mangkuk sup di nampan lalu melihat ke arah meja kami. Kamu bawa kemana ini, hah? Buta matamu bawa 3 mangkuk sup sirip hiu ke meja ini? Ibu Ningsih mendesis, jarinya menunjuk wajah saya. Pelayan itu bingung. Maaf bu, manajer bilang semua orang dapat 1 mangkuk. Di meja ini ada 3 tamu, 3 tamu nenek moyangmu. Ibu Ningsih memukul pahanya keras, memakinya. Kamu tahu harga 1 mangkuk sup ini berapa? Hampir 1 juta semangkuk. Uang hasil keringat anak laki-lakiku, kamu mau kasih makan ke perempuan-perempuan benalu ini? Ibu Ningsih menjulurkan tangannya yang penuh emas palsu, merampas nampan besi itu. Dia mengambil 2 mangkuk sup yang utuh dan bagus ke samping, lalu mengambil mangkuk ketiga. Mangkuk itu sumbing besar di bagian pinggirnya, sengaja dipasang oleh Mbah Hani. Sambil mengangkatnya tinggi-tinggi, mangkuk sumbing itu dibanting kuat-kuat ke meja kaca tepat di depan kami.
Kuah panasnya tumpah. Cipratan minyak kekuningan mengenai punggung tangan kecil Dewi. Gadis kecil itu menjerit, menarik tangannya cepat, merapat ke dada saya, bergetar ketakutan. Saya buru-buru mengambil tisu untuk mengelap tangan anak saya. Mata saya merah menyala menatap ibu mertua saya. Ibu ngapain? Anak saya kena air panas ini. Bentak saya. Rasa marah sudah naik sampai ke ubun-ubun. Ibu Ningsih berkacak pinggang, dagunya diangkat, dari mulutnya meluncur kata-kata paling berbisa yang bisa diucapkan seorang nenek. Kena air panas dikit nggak bakal mati. Kuingatkan ya, Tari, kamu dan dua anak perempuanmu itu cuma numpang lewat, cuma parasit. Sama-sama benalu, ya makannya dari mangkuk yang sama aja. Pakai mangkuk sumbing ini beramai-ramai biar pantas. Anak perempuan kalian ini banyak makan juga nanti diboyong orang, nggak ada gunanya buat keluarga ini. Kasih makanan enak ke kalian mending ku bawa pulang buat anjingku. Satu mangkuk sumbing ini udah kemurahan hati. Jilat sampai bersih, jangan banyak nuntut. Sudut itu seketika sunyi senyap. Bibi-bibi miskin di meja yang sama juga ternganga menatap ngeri, tapi tidak ada satupun yang berani ikut campur. Tepat saat itu, Tono datang membawa gelas wine. Melihat ibunya memarahi istri dan anaknya, dia bukannya melerai malah mengerutkan kening dan menendang kaki kursi plastik saya dengan sepatunya. Kamu bikin ulah apa lagi sih? Ibu suruh makan satu mangkuk ya makan satu mangkuk. Cuma ada 3 perempuan di sini, bukan anak laki-laki penerus keluarga, buat apa ngabisin sirip hiu banyak-banyak? Pesta ini aku yang ngutang 75 juta, kalau kamu nggak kasihan uangnya, aku yang kasihan. Bikin anak diam, nangis-nangis bawa sial aja di acara bapakku. Saya melirik ke arah meja VIP utama. Di sana Bapak Kardi, bapak mertua yang selalu bawa-bawa moral dan tata krama, sedang duduk di tengah. Dia mendengar jelas suara mangkuk pecah, mendengar jelas cucunya menjerit, dan mendengar istrinya memaki cucunya anak pembawa rugi. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berdecak, perlahan memalingkan wajahnya. Dia mengangkat gelasnya bersulang dengan teman di sebelahnya, mulutnya berkomat kamit yang bisa saya baca geraknya. Perempuan bikin ribut aja, maklumin ya, Pak. Biarin aja, ayo minum. Tali kesabaran terakhir di dalam diri saya putus. Tapi anehnya, saya tidak menangis. Saya tidak menjerit histeris seperti wanita yang dipojokkan. Keheningan yang sangat dingin menyelimuti pikiran saya. Balok es kebencian yang menumpuk 10 tahun kini mengkristal menjadi senjata paling mematikan. Saya meletakkan tisu di meja secara perlahan. Saya mendongak menatap mata Ibu Ningsih, lalu beralih ke wajah merah Tono yang mabuk. Saya tersenyum miring, senyum sinis yang dingin menembus tulang. Senyum itu membuat Tono terpaku. Ibu Ningsih juga tiba-tiba merinding dan mundur setengah langkah. Mereka belum pernah melihat menantu miskinnya tersenyum seperti itu. Bukan senyum pasrah, tapi senyum seorang pemburu yang melihat mangsanya sendiri yang menutup pintu kandang dan mengunci diri dari dalam. Baiklah, saya membuka mulut. Suara saya sangat ringan dan tenang seperti permukaan danau sebelum badai dahsyat. Ibu benar. Kami bertiga cuma benalu perempuan. Kami nggak pantas makan pesta 75 juta dari keluarga kalian. Jadi, meja dan mangkuk sup sirip hiu ini saya serahkan kembali sepenuhnya demi harga diri Mas Tono dan moral Bapak Ibu. Saya langsung berdiri. Saya mengangkat Bella dengan lengan kiri, tangan kanan menggenggam erat tangan Dewi yang masih bergetar. Mas Tono. Saya memanggil namanya, bukan lagi memanggil suami. Silakan nikmati kejayaanmu sebagai wakil manajer yang namanya tertera di kontrak utang 75 juta itu, ya. Saya dan anak-anak pamit. Kami nggak sudi makan satu meja dengan orang-orang yang nggak punya hati nurani. Setelah berkata begitu, saya tidak ragu satu detik pun. Saya membalikkan badan, menggandeng kedua anak saya dan berjalan lurus keluar dari sudut kotor penuh kemunafikan itu. Tono melongo, darahnya naik ke kepala, dia menggeram. Tari, kamu mau kemana? Kamu berani pulang di tengah acara dan nyoreng mukaku? Berhenti kamu. Ibu Ningsih juga melompat-lompat. Kamu gila ya perempuan jalang? Kalau mau pergi ya pergi aja sana biar nggak menuh-menuhin mata, tapi tinggalin tas isi uang dari orang tuamu itu buat aku. Nanti bayarnya pakai apa? Saya terus berjalan. Suara sepatu hak saya berdetak teratur di lantai ubin restoran. Ucapan mereka sekarang hanya terdengar seperti anjing menggonggong di telinga. Uang dari orang tua saya? Lucu sekali. Kalian bersiaplah mencicipi rasanya kontrak dengan tanda tangan VIP anak kesayangan kalian itu, batin saya. Berhenti di situ. Baru beberapa langkah, sebuah tangan besar berbau alkohol mencengkeram lengan saya kasar dan menarik saya ke belakang. Dewi yang kehilangan keseimbangan hampir terjatuh. Tono melotot dengan mata memerah. Wajahnya penuh amarah pembunuh. Dia menggertakkan gigi, mendesis pelan agar tidak didengar tamu VIP di sekitarnya. Kamu gila ya? Mau bikin malu di tengah acara begini? Mau pulang ya pulang sana, tapi tinggalin tas isi uang 75 juta itu.
Nanti aku bayar restoran pakai apa? Saya menunduk, perlahan melepaskan satu persatu jari Tono yang mencengkeram lengan saya. Mata saya menyapu jas biru murahannya yang berantakan, lalu menatap lurus ke wajahnya yang berkeringat dingin karena panik. Panik? Benar. Laki-laki ini ketakutan setengah mati membayangkan kalau tidak ada uang mertua untuk menutupi tagihan besar itu. Tapi topeng wakil manajernya tidak membiarkannya memohon-mohon di depan keluarga. Saya tersenyum sinis, sengaja berdehem dan bicara cukup keras agar beberapa meja di dekat kami bisa mendengar dengan jelas. Mas Tono, lucu deh, uang pesta apa yang ada di tasku? Hari ini kan ulang tahun bapakmu. Kamu berdiri di panggung pegang mic, koar-koar ke seluruh keluarga kalau kamu rogoh kocek 75 juta dari dompetmu sendiri buat berbakti. Kamu ngehina keluargaku kampungan. Kamu bilang uang yang aku pinjam pun kamu nggak sudi pakai, karena kamu tamu VIP. Kartu kreditmu limitnya ratusan juta, kan? Tono menganga, wajahnya memerah lalu berubah pucat pasi. Beberapa bibi dan paman di meja sebelah mulai menoleh dan berbisik-bisik menunjuk-nunjuk. Tono gelagapan, matanya liar. Kamu, tutup mulutmu. Aku suruh tinggalin tas itu karena kamu yang pegangin uangku. Aku yang pegangin? Saya tertawa nyaring, suara tawa yang tajam memecah ruangan. Mas Tono, aku ini kan perempuan parasit nggak berguna yang lahirin beban keluarga, seperti kata ibumu tadi. Pakai kualifikasi apa aku disuruh pegang uang wakil manajer sepertimu? Kontrak pemesanan 75 juta itu jelas-jelas ada tanda tangan besarmu di kasir sana. Nanti kalau pesta selesai, silakan Mas dengan gagah berani keluarin kartu VIP-mu itu dan gesek biar keluarga besar makin kagum. Ngapain harus minta uang ke istri parasit ini? Ditusuk tepat di jantungnya dan ditatap oleh kerabatnya, harga diri palsu Tono terbakar hebat, menghanguskan sisa-sisa akal sehatnya. Dia tidak mungkin mengaku bangkrut di depan orang-orang yang mengaguminya. Dia tidak bisa merendahkan suaranya untuk memohon. Dia melotot, menunjuk pintu keluar dan menggeram seperti binatang buas yang terpojok. Bagus. Kamu hebat ya perempuan jalang. Pergi jauh-jauh dari mataku. Tono ini nggak butuh uang receh keluargamu. Kartuku cukup buat neraktir 10 restoran begini. Pergi dan jangan pernah berani balik ke rumahku lagi. Saya mengangguk, senyum di bibir saya semakin lebar. Baik, ingat kata-katamu ini ya Mas. Saya berputar, tidak sudi memberinya satu lirikan pun. Kesombongan pria itu justru menjadi paku terakhir yang menutup peti mati utangnya sendiri. Saya menggandeng kedua anak saya lurus ke meja kasir. Mbak Hani sudah berdiri bersedekap menunggu di sana. Sudut bibirnya berkedut menahan tawa. Setelah menyaksikan adegan tadi, saya mengeluarkan bukti tanda terima DP 2 juta dari dalam tas dan meletakkannya perlahan di atas kaca meja kasir. Saya merendahkan suara, mengucapkan setiap kata dengan dingin dan tegas. Tanggung jawabku sampai di sini. Sisa biaya 73 juta, Mbak tagih sesuai kontrak yang ada tanda tangan VIP suamiku dan ibunya itu. Mbak Hani mengambil kwitansi itu, mengedipkan mata penuh makna. Tenang aja, aku udah suruh staf kunci 3 pintu utama. Nanti kalau pesta kelar dan kartunya decline, aku langsung suruh satpam kepung lobi ini. Kalau nggak bisa ngeluarin cash 75 juta, lalat pun nggak bakal kubiarin keluar dari sini. Kalau mereka main kasar ala preman gimana? Pancing saya. Ya panggil polisi. Mbak Hani memukul meja kasir. Tuduhan penipuan, penggelapan uang ke restoran. Biar mereka sekeluarga makan sup sirip hiu di penjara. Kamu tenang aja, bawa anak-anak pulang istirahat. Malam ini bakal ada video HD yang kusiapin khusus kukirim ke WA-mu. Makasih Mbak. Saya tersenyum. Senyum paling damai dalam 10 tahun terakhir. Borgol yang mengikat leher saya selama 3.650 hari, akhirnya saya hancurkan dengan tangan saya sendiri. Saya mendorong pintu kaca restoran dan melangkah keluar. Udara pengap yang bercampur bau parfum murahan, bau alkohol, dan bau kemunafikan langsung tertinggal di belakang. Angin malam Jakarta meniup wajah saya, menyapu panasnya amarah yang selama ini terpendam. Di bawah lampu jalan temaram, saya menggendong Bella erat-erat. Dewi berlari kecil mengikuti saya, mendongakkan wajahnya yang basah oleh air mata, bertanya pelan, Bunda, kita nggak pulang ke rumah nenek lagi? Nggak sayang, saya menunduk mencium pipinya. Mulai sekarang kita punya rumah baru, rumah yang isinya cuma kebahagiaan. Nggak ada yang boleh marahin kita atau nyuruh Dewi makan sisa orang lagi. Kita pergi makan soto Betawi, yuk. Mata gadis kecil itu berbinar, dia mengangguk mantap. Saya melambaikan tangan memanggil taksi yang lewat. Membuka pintu, saya meletakkan anak-anak di kursi belakang lalu ikut masuk. Sopir taksi menoleh menanyakan tujuan, tapi tepat saat roda taksi berputar, ponsel di tas saya mulai bergetar kencang, layarnya menyala terang di dalam mobil yang gelap. 1 panggilan, 10 panggilan, 20 panggilan. Nama ibu mertua dan Tono berkedip tanpa henti.
seperti hantu yang meronta dalam keputusasaan. Saya menatap layar ponsel, lalu menoleh ke belakang melihat bangunan restoran yang megah perlahan menjauh. Lebih dari 70 panggilan. Pasti saat ini di lobi VIP yang gemerlap itu, layar kesombongan sang wakil manajer Tono telah resmi robek. Tagihan 75 juta itu pasti sudah dikeluarkan, dan mesin EDC kasir berbunyi tit-tit tanpa ampun menolak transaksinya. Mereka sedang gila mencari menantu parasitnya untuk datang membawa uang penyelamat. Bunda, HP Bunda bunyi lagi. Nenek nelepon, Dewi mengingatkan ragu-ragu, menarik saya kembali dari lamunan. Saya tersenyum dan memungut ponsel itu. Panggilan ke-73. Sudah saatnya mengangkat telepon untuk mendengarkan jeritan paling menyedihkan dari orang-orang yang terkena karma perbuatannya sendiri. Dan sisa ceritanya di taksi ini. Sudah saya ceritakan sejak awal tadi. Kedua anak saya sudah tertidur pulas di atas kasur empuk di apartemen baru. Saya menarik selimut menutupi dada mereka, lalu membawa ponsel berjalan ke arah balkon. Layar ponsel menunjukkan pesan masuk dari Mbak Hani. Bukan sekadar teks, melainkan video berdurasi hampir 10 menit dengan pesan suara yang sangat memuaskan. Tari, potong tumpeng Gih, aku suruh staf rekam adegan badai di lobi VIP ini jernih banget, suamimu malunya nggak ketulungan. Saya tersenyum sinis, memasang earphone, dan menekan play. Di dalam video, pesta telah usai. Meja-meja hanya menyisakan kulit udang dan tulang ikan yang berserakan. Kerabat-kerabat dari kampung sedang mengambil tusuk gigi dan menenteng kantong kresek berisi sisa makanan, bersiap menuju bus. Ibu Ningsih meliuk-liuk merapikan kebayanya, berbicara nyaring. Udah pada selesaikan makannya? Pak De, Bibi, bawa anak-anak ke bus duluan aja. Nyalain AC-nya biar dingin. Biar Tono urus gesek kartu VIP-nya, bayar 75 juta ini, nanti dia nyusul. Tono yang berdiri di dekatnya melonggarkan dasi, wajahnya masih merah karena alkohol, melambaikan tangan memanggil pelayan. Mas panggil manajernya sini, bawain tagihan ke saya. Cepat dikit, saya mau nganter keluarga pulang. Mbak Hani muncul di dalam bingkai video, memegang map kulit hitam elegan, tersenyum profesional mendekat. Di belakangnya, dua pria satpam berseragam hitam, tinggi besar, sudah berjaga di pintu keluar. Malam, Pak Tono, Mbak Hani membuka map, menyodorkan setruk panjang ke hadapan Tono. Total tagihan untuk 40 meja paket VIP seafood keluarga Bapak hari ini adalah Rp75.000 pas. Silakan mau gesek kartu atau tunai, Pak? Tono yang sedang melipat tangan di punggung mendengar angka 75 juta, tersenyum meremehkan sambil mendongak pada Mbak Hani. Mbak bercanda. Istri saya si Tari, sore tadi kan bawa tas isi uang tunai 75 juta ke sini dan setor ke Mbak. DP-nya udah dibayar, saya udah tanda tangan. Sekarang Mbak malah keluarin tagihan lagi mau minta uang tambahan? Bisnis kok nipu begini? Ibu Ningsih juga melompat kaget, menunjuk muka Mbak Hani. Bener tuh? Menantuku narik uang tabungan orang tuanya 75 juta disetor ke kamu. Sekarang kamu mau nipu di siang bolong? Mau ku telepon polisi biar kamu dipenjara? Keluarga dari kampung yang baru sampai di pintu mendengar keributan itu langsung berhenti. Mereka berkumpul kembali, Pak De mengerutkan kening, Bibi Titi menjulurkan leher mau menonton. Mbah Hani sama sekali tidak gentar. Dengan tenang dia mengeluarkan kontrak berwarna merah dari dalam map, membalik halamannya tepat di bagian tanda tangan keren milik Tono, lalu berbicara keras agar seluruh keluarga mendengar. Bapak dan Ibu bicaranya tolong hati-hati. Restoran kami sudah 10 tahun beroperasi, hitam di atas putih jelas. Sore tadi Ibu Tari istri Bapak datang ke sini hanya membayar DP Rp2.000 untuk dekorasi. Ini kwitansinya, ada tanda tangannya, sisanya yang 73 juta. Dari mulut Pak Tono sendiri dengan bangga bilang ke kami, Bapak ini wakil manajer, restoran gak boleh minta uang ke istri Bapak, katanya Bapak tamu VIP. Habis makan nanti Bapak sendiri yang bakal keluarin kartu kredit buat digesek biar kelihatan wibawa. Tanda tangan Bapak dan Ibu di kontrak pembayaran ini tintanya masih belum kering loh. Sekarang habis makan, Bapak mau kabur dari utang dan nyalahin istri? Ucapan Mbak Hani ibarat air mendidih yang disiramkan langsung ke wajah ibu dan anak itu. Tono membelalak kaget, merebut kontrak itu. Dia melotot membaca setiap huruf. Baru pada saat itulah, otak mabuknya mulai menyadari lubang dalam yang dia gali sendiri tadi sore. Enggak mungkin. Tono tergagap. Keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran di dahinya. Si Tari tadi siang bilang uangnya dia simpan. Ibu, dia nipu aku Bu. Ibu Ningsih mendengar itu, kaki dan tangannya lemas hampir ambruk ke lantai. Dia mencengkeram lengan putranya dan menjerit melengking. Gimana ini? Uang 75 juta mertuamu mana? Telepon anak jalang itu sekarang suruh dia bawa uangnya ke sini. Dia sembunyi di mana? Mbah Hani mengetuk-ngetuk mesin edisi ke atas meja kaca,
dengan dingin mengingatkan, urusan keluarga Bapak silakan diselesaikan sendiri. Tapi sekarang, tolong Pak Tono lunasi tagihan 75 juta ke restoran. Bapak bilang pakai kartu VIP kan? Ayo digesek Pak, kasihan keluarga Bapak mau pulang kemalaman. Terpojok, di bawah tatapan penasaran dan curiga puluhan kerabatnya, gengsi selangit Tono kembali muncul. Dia tidak mau orang tahu dia miskin. Dengan tangan bergetar dia merogoh kantong celana, mengeluarkan satu-satunya kartu kredit yang dimilikinya, dan menggesekkannya ke mesin. Gesek ya gesek. Takut apa? Kartuku ini limitnya ratusan juta, masalah kecil. Bentaknya dengan urat leher menonjol. Mesin berbunyi titit beberapa kali lalu mencetak kertas kecil. Mbak Hani mengambil kertas itu, sudut bibirnya membentuk senyum ejekan yang sempurna. Dia membacakan keras-keras agar terdengar menancap ke telinga pria arogan itu. Maaf, mesin menolak transaksi. Saldo di kartu tidak mencukupi. Silakan Pak Tono pakai kartu lain atau minta keluarga bawa uang tunai ke sini. Lobi itu hening seketika. Lalu seperti sarang lebah yang ditusuk, gerombolan kerabat mulai berbisik riuh. Astaga, saldonya nggak cukup. Sok-sokan bilang wakil manajer gaji puluhan juta. Ternyata mau nipu restoran ya buat pamer? Malu-maluin banget, tadi ngatain istrinya parasit, ternyata dia yang benalu numpang hidup sama istri. Kalau istrinya nggak bawa uang, dia mati kutu. Bibi Titi mencibir, suaranya terdengar nyaring. Aduh, Pak Kardi, Bu Ningsih. Katanya si Tono ini hebat. Ternyata pesan 40 meja lobster tapi di kantong nggak punya duit sama sekali ya. Bikin kita yang makan lobster rasanya nyangkut di tenggorokan. Wah, malu 7 turunan ini. Mendengar sindiran Bibi Titi, Bapak Kardi yang sejak tadi berdiri sok tegap, mendadak wajahnya pucat pasi. Dia memegangi dadanya, megap-megap, matanya mendelik ke atas karena tekanan darahnya naik drastis. Nama baik keluarga, gengsi Bapak sang wakil manajer dilucuti habis di depan seluruh kampung. Bapak kenapa? Tono berlari maju ingin menopang Kardi, tapi Kardi dengan sisa tenaganya menampar Tono keras-keras. Anak keparat, kamu bikin aku malu begini? Kardi mendesis lalu pingsan di bahu salah satu kerabat. Mbak Hani bersedekap, memberi isyarat pada satpam untuk menutup dan mengunci rapat pintu kaca. Pak Tono, kalau sampai besok pagi Bapak nggak bisa bayar lunas 75 juta, saya akan panggil polisi ke sini bikin laporan penipuan. Bapak dan Ibu silakan duduk di sini telepon orang buat minjam uang. Video berakhir dengan adegan Ibu Ningsih duduk mengesot di lantai, memeluk kaki meja sambil menangis meraung-raung memanggil nama saya tanpa harapan. Sedangkan Tono panik menekan-nekan tombol ponsel dengan tangan gemetar. Saya melepas earphone, mematikan layar ponsel. Angin malam berhembus lembut memainkan rambut saya. Pukul 11.30 malam. Baru saja saya mengeringkan rambut dan hendak berbaring di kasur, layar ponsel menyala terang lagi. Kali ini bukan ibu mertua, juga bukan suami brengsek. Di layar tertera nama Bibi Titi. Saya tersenyum sinis, mengusap tombol terima dan menyalakan loudspeaker. Belum sempat bilang halo, suara bising seperti pasar tumpah ruah langsung menyerang gendang telinga saya. Suara tangis, suara dobrakan meja, dan omelan Bibi Titi terdengar nyaring. Tari, kamu lagi sembunyi di lubang mana? Cepat datang ke restoran ini sekarang juga. Kamu bikin keluarga kita mati konyol tahu nggak? Satpam kunci pintu nggak ngasih orang keluar. Suamimu lagi sujud di lantai mohon-mohon ke keluarga suruh patungan bayar tagihan pestanya. Saya pura-pura terkejut, nada bicara saya kubuat senada mungkin dengan orang polos. Loh, Bibi Titi kok ngomongnya aneh? Tadi pas makan Bibi kan masih muji Mas Tono itu wakil manajer, gagah berani bayar 75 juta yang seharga rumah batako di kampung. Kok sekarang wakil manajer malah sujud minta uang ke Bibi? Wakil manajer gundulmu, jerit Bibi Titi saking marahnya sampai suaranya serak. Dia nipu seluruh keluarga. Kartunya digesek kosong. Si Ningsih nangis guling-guling di lantai. Kamu dengar nggak? Nih aku, loudspeaker, biar kamu dengar busuknya keluarga suamimu. Bibi Titi sepertinya mendekatkan ponselnya ke tengah ruangan. Seketika itu juga, sandiwara audio paling memalukan yang pernah saya dengar mulai mengudara. Terdengar suara Ibu Ningsih tersedu-sedu, hilang sudah gaya Nyonya Anggun berkebaya merah tadi sore. Pakte, Bibi Titi. Aku mohon ke kalian, kita kan saudara? Darah daging. Kasihanin si Tono, masing-masing keluarin aja 5-7 juta kumpulin buat bayar restoran. Kalau enggak, nanti polisi datang nangkep kami semua masuk sel. Besok pas Tono masuk kerja, dia bakal pinjam uang ke bank, lunasin semuanya sekalian bunganya ke kalian. Pak D menggebrak meja kaca kencang, membentak kasar, tutup mulutmu. Kamu pamer anakmu hebat, kamu sewa bus bawa rombongan kemari makan lobster, makan sirip hiu, habis makan kamu maksa kami yang bayar? 40 meja loh. Bayarnya puluhan juta. Aku nyangkul setahun penuh di kampung juga nggak cukup bayar 1 meja kalian.
Datang syukuran aku kasih amplop 500.000 itu udah maksimal, dari mana dapat puluhan juta yang kamu suruh patungan? Lalu terdengar suara melengking Tono, diselingi tangisan pengecut dari pria yang disudutkan. Pak De, aku hilaf, aku ditipu istriku sendiri. Jelas-jelas si Tari bawa uang 75 juta dari rumah, tapi dia malah kabur, nuduh aku. Pak De tolongin aku. Diam kamu. Kali ini suara Bibi Titi menggelegar dekat mikrofon. Laki-laki pengecut. Istrimu di rumah kamu suruh makan kangkung sama sisa lauk, bajunya aja pudar. Mana punya dia uang 75 juta yang kamu bilang? Kuitansi DP 2 juta aja udah jelas terpampang di sana. Tanda tangan utang 73 juta juga jelas namamu tinta merah. Kamu masih mau nuduh orang? Laki-laki umur 36 tahun, naik mobil, pakai jas, tapi dompetnya kosong melompong sampai harus nipu istri dan keluarga besarnya. Omelan kerabat seperti pisau yang mencincang gengsi busuk keluarga ini jadi ratusan keping. Mereka yang tadi sore memuji-muji Tono setinggi langit dan menghina saya sebagai parasit, begitu disinggung soal uang pribadi mereka, tali silaturahmi keluarga langsung berubah jadi pengadilan paling kejam. Di tengah keributan itu, saya mendengar suara lemah serak berbicara. Itu Bapak Kardi. Udah, ku mohon ke kalian, malu rasanya. Tono, kamu berdiri, ambil kertas pulpen, sujud ke tiap meja. Tulis surat utang ke semua orang. Pak De 30 juta, Paman 10 juta, pinjam sampai kumpul 75 juta buat bayar restoran. Tulis jelas-jelas, kamu jaminkan mobilmu, besok pagi jual mobil itu buat bayar utang ke keluarga. Mendengar bapaknya menyuruh menjaminkan mobil, Tono menangis keras seperti anak kecil yang dipukul. Bapak, mobilku itu nyicil, BPKB-nya ada di bank semua, mana punya hak aku buat jual? Ya Tuhan. Ibu Ningsih menjerit histeris, pasti dia langsung pingsan. Mendengar pengakuan Tono bahwa mobil mewahnya juga barang cicilan, keluarga besar langsung meledak amarahnya. Makian kasar dan penghinaan bertubi-tubi jatuh ke kepala sang wakil manajer palsu itu. Mereka yang dikurung di restoran, terpaksa harus mengorek dompet mereka sampai bersih, mencopot kalung dan cincin emas untuk dijadikan jaminan ke manajer restoran agar bisa bebas. Bibi Titi mendekatkan ponselnya ke telinga, napasnya ngos-ngosan. Tari, kamu dengarkan? Kamu jadi menantu rumah ini 10 tahun. Aku heran kok kamu tahan sama keluarga penipu ini. Kamu sembunyi yang benar ya nak. Jangan sampai balik bayarin utang mereka. Saya meminum seteguk air hangat, tersenyum damai dan menjawab pelan. Tenang aja Bi, saya nggak sembunyi kemana-mana kok. Mulai besok saya pindah ke rumah baru. Bibi ingat pesenin Mas Tono nulis surat utangnya yang rapi, tulis bunganya jelas-jelas. Besok pagi Bibi langsung tagih ke kantornya aja. Wakil manajer kan kredibel, nggak bakal kabur utang dong Bi. Selesai bicara, saya menutup telepon pelan. Simfoni rasa malu ini sudah mencapai puncak nada tertingginya. Saya bisa membayangkan Tono, pria patriarki arogan yang selalu menepuk dada menyebut dirinya tulang punggung dan menganggap istrinya seperti sampah, malam ini harus merangkak di lantai restoran, dengan tangan bergetar menulis puluhan surat utang, menggigit gigi menahan tamparan mental dari orang-orang yang awalnya ingin ia buat kagum. Semua panggung kemewahan keluarga itu telah hangus terbakar, hanya menyisakan abu utang dan reputasi busuk seumur hidup yang tak akan bisa dibersihkan. Tapi keseruan ini belum berakhir. Mereka meminjam uang keluarga untuk lolos malam ini. Besok pagi mereka pasti akan membalik seluruh Jakarta mencari saya, memaksa saya mengeluarkan uang untuk melunasi utang itu. Karena di otak serakah mereka, saya masihlah menantu bodoh yang mudah ditindas. Saya berdiri, berjalan ke arah brankas kecil di sudut ruangan. Saya memutar kombinasi angka dan membuka pintunya. Di dalam, 3 buku tabungan berisi miliaran rupiah tergeletak rapi di samping tumpukan dokumen hukum yang sudah saya siapkan sejak setengah tahun lalu. Dan yang paling mencolok adalah surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani atas nama Tari. Suara gedoran kasar menggetarkan lorong lantai 15 apartemen mewah ini. Disertai jeritan serak Ibu Ningsih yang tembus lewat celah pintu kayu kedap suara. Perempuan jalang. Buka pintunya. Kamu sembunyi di sini kan? Buka. Kalau nggak aku panggil polisi nangkep kamu atas tuduhan maling uang keluargaku. Saya menyesap teh chamomila hangat perlahan, melirik jam dinding. Jam 9 pagi. Lebih cepat dari dugaanku. Ibu dan anak itu pasti menyuap calo properti kemarin dengan uang lumayan besar demi melacak alamat apartemen sewaanku. Dewi dan Bella sedang menonton kartun di dalam kamar yang pintunya sudah kukunci rapat dari luar, dengan pesan ketat jangan keluar kamar. Saya berdiri, merapikan gaun tidur sutra mahal saya, menyisir rambut agar rapi, lalu berjalan menuju pintu. Begitu pintu terbuka sedikit, sebuah dorongan kuat menghantam pintu membuat saya mundur selangkah. Tono menerobos masuk seperti kerbau gila. Diikuti Ibu Ningsih yang rambutnya acak-acakan, baju kusut,
dan bau keringat asam bercampur bau alkohol murahan menguar kuat. Wajah ibu dan anak ini seperti baru habis disapu badai neraka. Mata Tono hitam berkantung, merah dengan urat mata menonjol. Anjing kamu. Tono mengangkat tangannya hendak menampar saya. Urat lehernya merah padam. Kamu nipu aku. Di mana kamu simpan 75 juta itu? Sini kasih uangnya biar aku bisa nebus mobil di Pegadaian. Keluarga lagi nunggu mau ngebunuh aku di rumah sana. Saya tidak menghindar, hanya dengan dingin mengangkat dagu menunjuk sudut langit-langit di luar pintu. Tampar saja. Tampar yang keras. Coba lihat ke sudut sana, benda apa yang kelap-kelip. Itu CCTV apartemen elit. Kamu tampar aku sekali, satpam gedung bakal bawa pentungan mecahin kepalamu dalam 3 menit. Mau coba, Bapak Wakil Manajer Tono? Mendengar ejekan Wakil Manajer, tangan Tono berhenti di udara. Dia melirik kamera CCTV itu, menggertakkan gigi dan menarik tangannya. Tapi mulutnya masih nyerocos, aku butuh uang, keluarin 75 juta dari orang tuamu sekarang. Kalau nggak ada uang, keluarga bakal nuntut aku ke pengadilan. Kalau aku di penjara, kamu dan 2 anakmu itu bakal tidur di kolong jembatan. Ibu Ningsih menerjang maju ingin menarik kerah bajuku, tapi saya menghindar ke samping. Dia terpeleset dan tersungkur di atas karpet Persia di tengah ruang tamu. Melihat apartemen yang luas dengan perabotan impor mewah menyilaukan mata, dia tercengang selama beberapa detik, lalu berteriak lebih keras. Ya Tuhan, kamu maling uang pesta Tono buat sewa apartemen ini kan? Pantesan kamu bawa 2 bebek liarmu itu kabur. Kamu mau foya-foya sendirian bawa lari uang ya, dasar perempuan gatal? Tono, acak-acak rumah ini cari tas uangnya, bawa pulang buat bayar utang. Ibu, tutup mulutmu, berhenti akting. Saya berjalan ke meja ruang tamu, menarik kursi dan duduk menyilangkan kaki. Dengan gaya santai layaknya ratu, saya menatap 2 orang gembel ini. Masuk rumah orang teriak-teriak itu nggak punya adab loh. Mas Tono, kamu mau cari uang kan? Sini, kulihatkan uangmu. Saya mendorong map dokumen kulit biru tua di atas meja ke depan. Tono yang seperti orang tenggelam menemukan pelampung, menerjang maju menyambar map itu dan membukanya kasar. Tapi di dalamnya tidak ada tumpukan uang sama sekali. Hanya ada 3 lembar kertas. Lembar pertama adalah surat gugatan cerai dengan tanda tangan tajam tari. Lembar kedua adalah surat pernyataan utang Rp75.000 dengan tanda tangan Tono yang dengan gagahnya ia coretkan kemarin pagi. Di dalamnya tertulis janji lunas pokok plus bunga tanggal 10, telat bayar, siap dipidana. Lembar ketiga adalah setumpuk mutasi rekening bank dengan cap merah resmi, bersebelahan dengan dokumen akta kepemilikan 4 cabang toko makanan organik dengan omset ratusan juta tiap bulannya. Tapi hal yang paling membutakan mata pria arogan itu adalah, seluruh nama pemilik aset, sertifikat, dan buku tabungan tersebut jelas-jelas tertulis nama ahli waris dicoret, dan pemilik rekening adalah Ibu Lestari. Itu adalah nama ibu kandung saya. Tono memegang surat utang itu, tangannya bergetar hebat. Apa-apaan ini? Ngapain kamu kasih surat cerai? Surat utang ini kamu suruh mertuaku robek aja. Aku ini menantu, pinjam bentar buat pesta masa mau disita leherku? Disita lehermu? Saya tertawa, tawa jernih dan lantang. Mas Tono, kamu ini beneran bodoh atau pura-pura bodoh? Kamu ngehina orang tuaku kampungan. Kamu tanda tangan utang demi bikin pesta pamer buat jabatan wakil manajer busukmu itu. Sekarang kamu dikejar utang sama keluargamu, gadai mobil cicilan, dan kamu mau kabur juga dari utang 75 juta orang tuaku, hitam di atas putih jelas. Hari ini baru tanggal 2. Kalau sampai tanggal 10 rekeningku belum terima transferan lunas, pengacaraku akan bawa kertas ini lapor ke polisi atas tuduhan penipuan, ditambah laporan utang keluargamu semalam. Kamu tebak aja bakal mendekam berapa tahun di penjara. Perempuan jalang. Tono menggeram, merobek surat cerai itu jadi 100 keping dan melemparnya ke wajah saya. Jangan harap aku mau cerai. Aku nggak bakal bayar sepeser pun. Kamu istriku. Hartamu ya hartaku. Utang yang dibikin pas nikah. Kamu juga harus nanggung setengahnya. Kamu nggak bakal bisa lari. Ibu Ningsih di lantai juga bangkit menimpali. Bener, harta suami istri itu milik bersama. Kamu diam-diam nyembunyiin uang buat beli rumah, beli toko, aku tuntut kamu ke pengadilan minta bagi 2, jangan harap kamu bisa ngeruk uang keluarga ini. Saya mengibaskan serpihan kertas di baju saya. Saya tidak marah sama sekali, hanya tersenyum kasihan melihat 2 manusia bodoh ini. Ibu dan Mas Tono kalau matanya rabun pakai kacamata sana. Baca baik-baik lembar ketiga itu. Saya mengetukkan ujung jari berhias kuteks merah ke kaca meja. Bunyi ketukannya terdengar dingin. Harta bersama apa? Toko mana yang punyaku? Tabungan mana yang atas namaku? Seluruh kekayaan itu milik ibu kandungku. Namaku cuma karyawan makan gaji buta 2 juta sebulan. Harta bersama kita satu-satunya,
Mas Tono, adalah utang 75 juta biaya makan seafood semalam yang kamu paksa kerabatmu bayar, sama utang 75 juta yang kamu tanda tangani kemarin pagi. Tono membelalakan mata melihat mutasi rekening atas nama mertuanya. Angka miliaran rupiah menari-nari di depan matanya. Dia buru-buru melihat tanggal. Sejak 5 tahun lalu, setiap transaksi, setiap dana besar, semuanya langsung masuk ke rekening mertuanya. Tari, di mata hukum, adalah orang miskin yang tak punya apa-apa. Wajah Tono pucat pasi seperti mayat tenggelam. Lututnya lemas, ia jatuh terduduk ke sofa, mendengus pelan seperti ikan kehabisan napas. Gak mungkin, kamu udah ngerencanain ini dari 5 tahun lalu. Kamu sembunyiin harta, kamu nipu aku. Nipu kamu? Saya berdiri, mencondongkan badan ke arah Tono. Tatapan saya setajam golok, menancap di bola matanya yang menyusut karena panik. 5 tahun lalu, pas pertama aku dapat untung 20 juta hasil keringatku sendiri, aku mau kasih buat keluarga. Tapi ibumu malah merampasnya, nyuruh beliin adikmu motor Honda baru. Kamu ngerampas uang itu. Nampar aku sampai mataku berkunang-kunang, dan bawa uang itu buat investasi fiktif dan bayarin selingkuhanmu sampai ludes dalam seminggu. Kalian ngatain aku benalu, ngatain anakku bebek liar pembawa sial. Uang bulanan 5 juta yang kamu lempar tiap bulan, kamu pikir segede roda gerobak? Kalau nggak ada uang rahasia itu, keluarga kalian udah lama mati kelaparan, dasar bodoh. Saya menoleh ke Ibu Ningsih yang saat ini ternganga bisu tak bisa berkata-kata. Ibu Ningsih. Waktu ibu ngelempar mangkuk sumbing buat kami makan, ibu bilang aku ini parasit. Sekarang, aku balikin seluruh kerajaan keluarga ini ke ibu. Mulai detik ini, aku mundur. Nyediain tempat buat pria wakil manajer gaji 15 juta kesayangan ibu ini buat nanggung sendiri utang ratusan juta itu. Mas Tono nggak mau tanda tangan cerai, bagus. Pengacaraku bakal ajuin gugatan cerai sepihak, dilampiri bukti kamu gadai mobil cicilan dan utang di mana-mana. Hakim pasti bakal ngasih hak asuh Dewi dan Bella ke aku, karena kamu cuma pengutang bangkrut yang bakal jadi gelandangan. Tari. Sikap Tono mendadak berubah, egonya hancur total. Dia merangkak dari sofa, memeluk betisku erat-erat, air mata dan ingusnya berlepotan. Aku salah sayang. Aku minta maaf. Aku mohon, kamu kasihanin aku. Kita udah 10 tahun nikah. Kamu bujuk Ibu Lestari narik uang buat nolongin aku ya? Kalau enggak, keluarga bakal datang ke kantor bikin onar. Kalau kantor tahu aku gadai mobil, aku bakal dipecat, jabatanku hilang. Aku mohon, aku nggak bakal panggil anak kita pembawa rugi lagi. Ibu Ningsih juga menangis terseduh-seduh merangkak mendekat. Tari, Ibu salah ngomong. Ibu udah tua, pikun. Kamu punya harta sebanyak itu, tolong selamatin keluarga kita, nak. Mulai sekarang ibu suruh kamu duduk di meja utama, kamu mau makan sirip hiu berapa mangkuk pun boleh. Melihat pria yang memeluk kakiku dan ibu mertua yang berlutut mengemis, rasa puas memuncak di dada. Namun di lubuk hati yang terdalam, saya hanya merasa jijik luar biasa. Saya menendang kuat-kuat hingga Tono jatuh terjungkal ke karpet. Sirip hiu ibu, simpan aja buat cucu laki-laki ibu di kehidupan selanjutnya. Saya tersenyum sinis, mengambil salinan surat gugatan cerai cadangan dari saku baju dan melemparnya ke udara. Kertas-kertas putih berjatuhan menghujani wajah kedua orang itu. Tanda tangani surat itu, letakkan di meja, lalu pergi dari rumahku. Kalau dalam 1 menit kalian tidak pergi, aku panggil satpam buat nyeret kalian keluar dan dibuang ke jalan kayak 2 kantong sampah. Saya berbalik dan berjalan lurus menuju pintu kamar anak-anak, tanpa sekalipun sudi menoleh ke belakang. Saya nggak setuju hakim mutusin kayak gini. Ini memeras namanya. Suami istri hidup 10 tahun. Kenapa dia boleh bawa pergi harta miliaran? Sedangkan saya keluar rumah dengan tangan kosong dan utang menumpuk, di mana hukum? Di mana keadilan? Jeritan serak Tono menggema di ruang sidang pengadilan agama yang sepi, menabrak dinding dingin lalu memantul kembali dengan nada yang sangat menyedihkan. Dia berdiri tiba-tiba, kedua tangannya menggebrak meja saksi, matanya yang merah menatap hakim dengan beringas. Pria klimis bergaya wakil manajer itu kini hancur tak berbekas. Rambutnya berantakan, kemejanya kusut kotor di bagian kerah, tulang pipinya menonjol karena bermalam-malam kurang tidur lari dari kejaran utang keluarga. Hakim Parubaya mengetuk palu kayu dengan tegas. Saudara Tono, harap tenang. Pengadilan bekerja berdasarkan bukti hukum, bukan pasar tempat Anda berteriak. Mengenai harta bersama, pihak Ibu Tari telah melampirkan mutasi bank dan izin usaha yang sah. Jaringan toko organik itu sepenuhnya atas nama Ibu Lestari, ibu kandung saudari Tari, dengan modal dari beliau sejak 5 tahun lalu. Saudari Tari hanyalah karyawan yang digaji. Apakah saudara punya bukti pernah berkontribusi dalam harta tersebut? Ada. Kenapa nggak ada? Tono mencoba membantah seenaknya, menunjuk langsung ke wajah saya yang duduk tenang di kursi seberang.
5 tahun lalu dia bawa pulang 20 juta, katanya, keuntungan bulan pertama. Uang yang dihasilkan istri selama pernikahan itu harta gono gini, pengadilan harus bagi dua untuk saya. Saya tersenyum miring, perlahan berdiri. Saatnya menancapkan pisau terakhir pada ingatan memori selektif pria brengsek ini. Yang mulia, suara saya terdengar jelas dan lantang. Saudara Tono benar. 5 tahun lalu saya memang membawa pulang 20 juta. Tapi uang itu belum sempat menghangatkan kantong saya, sudah dirampas langsung olehnya. Dia menampar saya sampai telinga saya berdenging karena saya tidak mau uang itu dipakai membelikan motor baru untuk adik perempuannya. Setelah itu, dia membawa uang tersebut untuk investasi dengan orang luar dan ludes hanya dalam seminggu. Sejak saat itu, dia hanya memberi saya 5 juta setiap bulan. Memaksa saya mengatur biaya hidup 5 perut, membayar sekolah swasta 2 anak, dan membeli sarang burung walet untuk orang tuanya. Coba tanya, dari mana dia punya sisa uang sepeser pun untuk mengklaim hak kontribusi di bisnis ibu kandung saya? Tono menganga tanpa kata. Aib kebusukan dan kelicikan keluarganya ditelanjangi tepat di tengah ruang sidang. Saya tidak memberinya napas, langsung menyusul dengan serangan kedua. Tambahan, mengenai utang 75 juta rupiah, saudara Tono menuntut agar ini dianggap utang bersama karena dipinjam untuk urusan keluarga suami. Saya menolak sepenuhnya. Saya mengeluarkan kontrak pesanan restoran berwarna merah terang dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Di acara syukuran ke-70 itu, backdrop, panggung jelas tertulis Pesta Bakti Tono, anak kesayangan. Kontrak pesanan 40 meja sirip hiu dan lobster ini ditandatangani sendiri oleh Tono dan ibu kandungnya. Penerima manfaat dari pesta itu adalah keluarga besar mereka. Sementara saya dan anak-anak saya diusir ke meja paling buncit di dekat toilet, dilempari mangkuk sumbing dan disuruh makan makanan sisa. Kami tidak memakan sepotong pun lobster miliknya. Kami sudah diusir dari ruangan sebelum pesta usai. Jadi yang mulia, utang 75 juta yang ada tanda tangan pribadi Tono demi memuaskan gengsi dan kesombongannya sendiri, kenapa saya dan anak saya yang harus menanggung setengahnya? Perempuan jalang mulut berbisa. Tono menggeram marah, badannya mencondong ke depan hendak menyerang saya. Tapi polisi pengadilan langsung menahan bahunya dan memaksanya duduk. Kamu ngeyebak aku. Kamu bilang kamu yang pinjam dari orang tuamu kan? Aku pinjam dari siapa, itu nggak penting. Saya menatap dingin lurus ke matanya yang putus asa. Yang penting kamu sendiri yang menulis namamu, mengisi nomor KTP-mu di kolom peminjam. Nggak ada yang menodongkan pisau di lehermu nyuruh kamu tanda tangan. Keserakahan dan gengsi kosongmu sendirilah yang mengikat lehermu. Hakim mengangguk, meneliti kembali tumpukan dokumen, lalu berdehem. Bukti sudah jelas. Utang 75 juta rupiah kepada orang tua saudari Tari, memiliki tanda tangan pribadi saudara Tono. Tujuan penggunaannya bukan untuk kebutuhan pokok keluarga, melainkan untuk keperluan pribadi. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan saudara Tono wajib menanggung pelunasan utang ini sepenuhnya sendirian. Mendengar ketukan palu tok, mengesahkan utang tersebut, tubuh Tono mengempis seperti balon bocor dan merosot ke meja. Tapi dia masih mencoba meronta, mencari sisa-sisa kekuasaan sebagai pria patriarki. Dia mendongak, menggertakkan gigi. Terus 2 anak saya gimana? Saya ini ayahnya, pengadilan harus ngasih 1 anak ke saya. Saya nggak bisa biarkan garis keturunan keluarga saya putus. Tari, kasih Dewi ke saya. Saya nggak mau cerai kalau saya keluar dengan tangan kosong. Dia mau minta hak asuh Dewi? Saya tertawa nyaring, tawa yang penuh rasa jijik. Dulu ibumu nyumpahin mereka bebek liar pembawa rugi. Kamu ikut-ikutan ngatain mereka dan mau cari perempuan lain buat beranak laki-laki. Di pesta 75 juta, kamu nyuruh anak kandungmu makan makanan sisa. Sekarang kamu minta hak asuh anak, buat apa? Buat jaminan utang? Buat kamu jadiin pelampiasan marah? Atau buat nyuruh anak umur 6 tahun nahan lapar demi bayar utang ratusan juta ke keluargamu? Saya mengeluarkan setumpuk foto dari dalam tas dan membantingnya ke meja. Ini bukti mobil cicilannya sudah ditarik, leasing, karena telat bayar. Ini foto para penagih utang yang tak lain adalah Pak D dan Bibi Titinya sendiri datang ke kantornya bawa spanduk nagih utang, sampai dia dipecat dari jabatan wakil manajer jadi pengangguran. Laki-laki yang menganggur, memikul utang ratusan juta, nggak punya tempat tinggal karena rumahnya diteror keluarga tiap hari. Pakai kualifikasi apa, pakai kemampuan finansial apa dia berani minta hak asuh anak? Ucapan saya yang tegas, dingin, dan akurat sampai hitungan milimeter, menghancurkan total benteng pertahanan terakhir Tono. Mulutnya terbuka, tapi tak ada satupun suara yang keluar. Tatapan tajam hakim sudah cukup memberinya pengertian bahwa vonis telah diketuk. Pengadilan membacakan putusan, suara hakim bergema lantang, mengabulkan gugatan cerai, memberikan hak asuh kedua anak kepada saudari Tari secara penuh.
memerintahkan saudara Tono untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000 per anak setiap bulan. Harta bersama nihil, utang bersama nihil, mengharuskan saudara Tono melunasi utang pribadi sebesar Rp75.000 kepada orang tua saudari Tari. Sidang berakhir sangat cepat. Saya berdiri, merapikan baju, dan melangkah keluar dari ruang sidang dengan wibawa seorang pemenang. Di lorong luar, Ibu Ningsih sedang duduk berkerut di sudut kursi tunggu. Melihat saya keluar, dia tergopoh-gopoh berlari mendekat, menarik ujung baju saya, matanya yang biru berair memohon, "Tari, Ibu minta maaf, mata Ibu buta. Nak, Ibu mohon demi masa lalu. Kamu bilang ke orang tuamu buat hapus utang 75 juta itu, ya? Keluarga di kampung tiap hari datang maki-maki, lempar kotoran ke rumah. Bapakmu Kardi udah nggak kuat nahan malu, darah tingginya kumat, udah lumpuh di kasur setengah bulan. Nak, si Tono dipecat, dia kerjanya cuma mabuk-mabukan, banting-banting barang, nyalahin ibu. Ibu hidup segan mati tak mau, Nak." Saya mengibaskan baju kuat-kuat, menepis tangan keriputnya. "Ibu Ningsih." Saya memanggilnya dengan kata, "Ibu," namun terasa dingin dan asing. Waktu ibu mecahin mangkuk dan ngelempar ke muka anakku, ibu gagah banget loh. Waktu ibu maki anakku parasit dan bilang mending dikasih ke anjing, ibu bangga banget kan? Baru kena karma segini ibu udah nggak tahan? Ingat ya, suruh anak kesayangan ibu nyiapin uangnya. Lewat tanggal 10 nggak ada uang, hukum yang bakal ngadepin keluarga beradab ibu itu. Mengabaikan tangisan pilu dan menyayat hati dari mantan ibu mertua itu, saya melangkah mantap keluar dari gerbang pengadilan. Cahaya matahari siang bersinar terik menerpa jalanan, terasa begitu hangat dan membebaskan. "Bunda." "Bela curang." Dia diam-diam mengambil udangku yang paling besar. Suara tawar yang Dewi terdengar dari balkon yang berangin, memutus aliran lamunanku. 2 tahun berlalu, cepat seperti kedipan mata. Apartemen sewaan itu kini sudah saya beli lunas, sertifikatnya sah atas nama saya, Tari. Saya berjalan keluar dari dapur, membawa piring udang rebus merah merona, tersenyum dan menyentil pelan dahi Bella. "Dua gadis kecil ini, ayo cuci tangan terus makan. Hari ini Bunda beli udang 2 kilo, masing-masing dapat setengah, nggak ada yang perlu rebutan." Bella tertawa kegirangan berlari ke kamar mandi. Dewi yang sudah lebih besar berlari-lari kecil membantu menyiapkan piring. Telepon di meja ruang tamu berdering. Dari Mbak Hani. Sejak dia membantu saya memberikan pukulan mematikan di restoran waktu itu, kami makin dekat. Dia sekarang ikut patungan modal membuka cabang toko makanan organik ke-6 bersama saya. "Halo, bos kecil lagi ngapain?" Suara Mbak Hani terdengar nyaring di telepon. "Lagi nyiapin makan siang anak-anak." "Ada apa nih?" Suara Mbak kok kegirangan gitu, jawab saya sambil menyendok nasi. "Kamu mau dengar kabar mantan keluargamu nggak? Pagi ini pas aku belanja ke pasar induk, aku ketemu si Ningsih mantan mertuamu tuh." Mbak Hani tertawa puas, nadanya penuh ejekan. Tangan saya yang sedang memegang centong nasi sedikit terhenti, tapi lalu kembali melanjutkan menyendok nasi putih yang pulen itu. Hati saya kini sudah setenang danau di musim kemarau. Nama Ibu Ningsih atau Tono sekarang tak lebih dari debu tak berarti. "Oh ya? Gimana kabarnya dia, Mbak?" tanyaku datar. "Mengenaskan banget, Ri." Wajah penuh bedak tebal yang sombong itu udah hilang. Sekarang dia pakai daster rombeng, mikul keranjang nyari sisa-sisa sayuran layu di pasar induk, terus dijual lagi di pinggir jalan buat nyari uang receh. Kata tukang daging di sana, mantan mertuamu si Kardi, gara-gara malu luar biasa pas pesta itu, kena stroke dan udah lumpuh di kasur 2 tahun ini. Uang berobatnya kayak buang garam ke laut. "Terus Tono gimana?" tanyaku santai. "Tuh, wakil manajer gagahmu itu?" Pasca dilabrak keluarga nagih utang 75 juta di kantor, bosnya langsung mecat dia. Mobil cicilannya ditarik bank. Karena nggak bisa bayar utang 75 juta ke orang tuamu, dia sampai dipanggil polisi berkali-kali. Akhirnya dia jual murah rumah warisannya buat bayar kamu. Sekarang mereka bertiga harus desak-desakan di kos-kosan sempit di pinggiran Jakarta. Tono siang ngojol kepanasan di jalan. Malam pulang mabuk-mabukan mukulin emaknya, karena nyesel kehilangan menantu tambang emas kayak kamu. Mbak Hani berdecak. "Mbak kasihanin nggak?" pancingku dingin. "Gila aja." Dia sambil mulung sayur layu sambil nangis cerita ke tukang ikan, katanya dulu menantunya ngasih makan sarang burung walet, sekarang makan nasi pakai kecap aja susah. Dia nanyain alamatmu ke aku, mau datang minta maaf, berharap kamu kasihan biar Tono bisa balik sama kamu. Mbak Hani tertawa keras. Terus aku bilang aja, di rumahmu sekarang pelihara 2 anjing herder galak, kalau dia berani datang dan digigit sampai hancur, aku nggak tanggung jawab. Ya udah, cuma mau ngabarin berita bagus ini aja. Selamat makan siang ya buat kalian bertiga, tutup Mbak Hani. Saya meletakkan ponsel itu di atas sofa. Semua dendam dengan keluarga sampah itu, hari ini resmi berakhir selamanya.
tanpa ada lagi sisa kekhawatiran. Bunda, nasinya udah siap, panggil Dewi dengan suara jernihnya. Saya kembali ke meja makan, di bawah sinar matahari siang yang cerah menembus jendela balkon. Meja makan keluarga ini tampak sangat hangat. Tidak ada makanan mewah, tidak ada udang dan lobster untuk pamer. Hanya ada sepiring udang rebus, semangkuk sayur asam, dan sepiring tumis kangkung hijau segar. Tapi ini adalah meja makan yang merdeka. Tidak ada omelan, tidak ada penghinaan. Saya duduk menatap 3 mangkuk di depan saya. Saya mengisi mangkuk Dewi, mengambil udang paling besar, mengupas kulitnya hati-hati, dan menaruhnya di atas nasinya. Makan sayang, ini mangkukmu. Saya mengisi mangkuk kedua, menaruh udang kupas untuk Bella. Bella juga punya mangkuk sendiri ya. 2 gadis kecil itu tertawa riang memegang sendok dan makan dengan lahap. Mereka tidak perlu lagi bersembunyi di sudut dapur yang kotor dan bau karbol. Mereka tidak perlu lagi mendengar ada yang memaki mereka beban keluarga. Dan yang paling penting, mereka tidak akan pernah lagi dipaksa makan dari satu mangkuk sumbing berisi sisa makanan orang lain. Saya mengangkat mangkuk nasi saya. Pinggiran keramiknya yang halus menyentuh bibir, wangi beras pulen memenuhi hidung. Kehidupan seorang perempuan, pada akhirnya hanya seperti mangkuk ini. Jika kamu pasrah saat orang melemparkan mangkuk sumbing padamu, orang akan menganggapmu sebagai tempat pembuangan sisa. Tapi jika kamu berani berdiri, mengambil mangkuk sumbing itu, melemparnya tepat ke wajah kesombongan busuk mereka dan pergi melangkah, kamu akan bisa membangun meja perjamuanmu sendiri. Jangan pernah biarkan siapapun melabelimu benalu, ketika kamu sendiri yang sedang memikul beban seluruh keluarga. Jangan pernah menundukkan kepala pada patriarki usang yang merendahkan perempuan. Perempuan bukanlah tumbuhan parasit. Perempuan, ketika didorong ke jalan buntu, akan mengubah dirinya menjadi pohon beringin yang cukup rindang untuk melindungi anak-anaknya, dan akar yang cukup dalam untuk merobohkan segala racun yang berani mendekat. Bunda, udangnya manis banget. Bella memonyongkan bibirnya merayu. Kalau enak, makan yang banyak. Sore nanti Bunda temani kalian beli baju baru ya. Minggu depan kita masuk ke sekolah baru. Saya tersenyum cerah, mengulurkan tangan mengelap sisa butiran nasi di pipi anak saya. Cahaya matahari siang yang berkilauan menyinari jendela kaca, menari-nari di atas 3 mangkuk keramik hijau Tosca kami. Sebuah kehidupan baru yang cemerlang dan damai, kini baru saja benar-benar dimulai.